Oke, jadi kawan-kawan ini adalah salah satu produk yang paling laris. Dia bernama Kaglo. Jadi Kaglo ini kawan-kawan kepanjangannya adalah kopi susu gula lontar. Halo kawan Tamolog, jumpa lagi dengan Beta Marina di podcast Tamolog ID, omong yang pasti-pasti sah. Di episode ini kali ketong sudah kedatangan 2 bintang tamu, kakak-kakak nona yang sangat cantik, baik hati dan juga tangguh. Owner dari coffee shop yang ada di Kota Kupang, yaitu Kopisa. Nah, kira-kira siapa ya? Ini dia Kakak Siska dan Kakak Kici Jako. Wow, ada 5 juta penonton ya di sini ya Kak ya. 5 juta, hidup 5 juta. Oke. Halo Kakak, apa kabar? Sehat kok? Sehat, puji Tuhan. Amin. Terima kasih karena sudah mau datang di Ketong punya podcast ya, sudah mau untuk menerima Ketong punya undangan. Nah, Ketong ada dengar-dengar nih ya sesuatu yang viral di sosial media. Asik ya. Baik itu tentang Kakak Kici, Kakak Siska dan juga Kakak punya coffee shop. Ya. Yang luar biasa yang mempekerjakan teman-teman tuli di coffee shop itu ya. Nah, tapi sebelum Ketong masuk di situ, Ketong semua bersama dengan kawan Tamolog nih pengen kenal dulu dong dengan Kakak. baiklah. Kan apakah betul nih Kakak punya nama nih asli Kakak Kici atau ada nama asli begitu ya? Silakan Kakak. Oke, dari Beta ya. Iya. Jadi sebenarnya nama tuh Desianti Carlina Jacob itu sangat jauh dari Kici ya. Nah, kenapa Kici? Karena Beta di rumah dipanggil Kici. Lalu dari sejak SD, SMP, SMA tuh teman-teman dong suka sama yang di rumah. Dan akhirnya karena dengar-dengar dipanggil Kici di rumah, ke bawah lah sampai sekolah. Oke. Nah, tapi ya yang soalnya terprediksi adalah kawan-kawan SMA tuh waktu kota su kuliah di Jawa dulu. Ternyata kawan-kawan itulah. Jadi waktu sampai di Jawa pas perkenalan nama lain, terus dong sering panggil Kici, terus BEM dosen bilang, kok tunjuk mau panggil Kici sah? Ya sudah, akhirnya sampai hari ini dipanggil Kici. Wow, jadi namanya jadi ciri khas ya, kayaknya lebih bagus begitu orang lebih ingat. Kayaknya dong pikir, terlalu susah, baru mungkin nama Desi terlalu cocok deh muka toh. Karena besok ada wajah-wajah Jawa, baru nama sangat Jawa. Jadi ya sudah Kici sah. Oh ya, oke. Kalau Kak Siska tetap namanya. Beta tidak seseru Kici sih dia latar belakang nama. Tetap dari lahir Siska Solokana, tapi ada beberapa teman dekat yang panggilannya tuh Cika. Oh iya, Nama betul. kecilnya Kak tuh Cika. Cika gitu. Jadi sekarang mau panggil Kak Siska atau Cika? Kayak lebih Cika sah. Cika, Lebih akrab. Iya. Oke, ingatkan Dia juga Beta ya. Cici juga sering Panggilnya keceplosan panggil Kak Cika. Cika. Kayak lebih akrab gitu ya. Betul, lebih Oke. cute. Bisa lupa umur loh. Oke Kakak. Nah, Ketong masuk di Kakak punya coffee shop nih. Yes. Nah, awal mula sampai mendirikan ini coffee shop nih apa? Apakah karena memang dari awal Kakak berdua punya cita-cita atau karena ada faktor lain? Boleh diceritakan. Kici sih. Start dari Kici. Kalau untuk coffee shop sendiri tuh memang jadi ini Beta tuh pulang ke Kupang setelah lama merantau kuliah dan kerja di luar, pulang ke Kupang tuh karena bapak sakit. Jadi waktu bapak sakit hanya putuskan ke Kupang, lalu kemudian sekitar kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulanan lebih setelah bapak pulang, ternyata bapak sembuh. Ternyata bapak sembuh. Kayaknya rindu nih Kak, rindu Kakak nih. Iya mungkin tuh. Jadi waktu bab tua sembuh tuh Ketong rayakan dengan mengantar dia kembali ke Tuhan begitu. Ini agak dark jokes ya Kak ya. Oke, gas lanjut. Jadi maksudnya bab tua sembuh tuh karena Tuhan panggil lah. Ketong percaya sama bab tua sembuh gitu. Nah, lalu kemudian waktu mau kembali dan teman-teman bilang Kici ya kembali ke Jakarta, banyak pertimbangan waktu itu. Terus singkat cerita bekerja di
LSM, ternyata bekerja di Kupang nih. Dem gaji agak jauh di bawah be punya rate waktu dulu beta bekerja di Jakarta ya. Jadi struggling sekali Iya, iya. dengan gaji di Kupang ini. Akhirnya pikir-pikir kemana ya? Apa ada hal lain yang bisa dilakukan supaya bisa punya penghasilan tambahan gitu. Iya. Lalu kemudian akhirnya dapat jam jalan. Jadi satu waktu itu beta dikasih BEM teman satu kopi, dan waktu beta tanya itu kopi dari mana, dia bilang ini kopi dari Belu. Oke. Nah waktu itu beta juga agak kaget-kaget sih, kayak hah, kopi dari Belu? Enak. Iya, rasanya standar. Tapi maksudnya begini, kalau kopi dari NTT biasa kita tuh pikirnya kopi Flores. Tapi betul. kenapa ini ada kopi Belu? Oh iya, betul. Akhirnya dari situ mulai explore. Terus ketemulah data ada sekitar 13 kabupaten penghasil kopi di NTT ini. Nah mulai dari hari itu kayak beta komitmen untuk kayak kayaknya bisa nih dibuat bisnis gitu dengan punya ciri khas kopi NTT. Insting bertahan hidup keluar ya. Insting bertahan hidup keluar. Jadi kayak akhirnya dapat jalan keluar dari rutinitas perkantoran. Jadi bisa istirahat lebih panjang karena tidak harus bekerja di kantor. Ternyata salah kawan-kawan Tamolok. Jangan coba-coba berbisnis. Kecuali sonde punya mental baja. Karena setelah itu hobi mulai hilang. Jam istirahat mulai hilang. Gitu. Ya gitu, satu-satu yang sudah hilang adalah lemak karena makan terus. Tapi semakin bertambah. Gitu sih. Oke, jadi awal mulanya karena kakak sudah mencicipi itu kopi dan akhirnya riset ya? Riset. Karena apa? Beta ataupun kakak Siska, ketong tuh suka memulai sesuatu dengan serius gitu ya. Jadi perlu ada riset di belakangnya, ketong ada datanya perlu ada datanya. Ketong bukan tipikal pebisnis yang asal tabrak gitu. Jadi asal tabrak nih maksudnya kayak tapa-tapa kalau misalnya ini ya, kalau orang ada bikin ini ketong ikut bikin ini. Ketong tidak seperti itu. Ketong lebih cari tahu, lebih paham dulu situasinya, baru ketong kemana nih, jalan, oke, gas. Oke, jadi waktu kakak mau mulai ini bisnis, apakah itu sudah bersama dengan Kak Siska? Belum kakak. Beta join setelah beberapa bulan Kopisa berjalan gitu. Dan kan setelah Kopisa tuh lahir di bulan Agustus. Oke. Sejujurnya ketong lupa tanggal berapa. Nah ini sudah Agustus, ini harusnya ulang tahun ya? Jadi ketong ulang tahun ke-7 kawan-kawan Tamolok. Wow, 7 tahun loh, luar 7 tahun. biasa. Oke, tapi tanggalnya tidak tahu. Ketong sudah tahu bukan sudah tahu, tapi lupa tanggal berapa. Sampai akhirnya ketong memutuskan ya sudah, ketong ulang tahun di 1 Agustus ya. Oh iya. Jadi 1 Agustus ketong anggap sebagai hari ulang tahunnya Kopisa gitu. Beta itu baru join di Kopisa di bulan Februari ya Ki. Lupa. Ya, pokoknya di bulan Februari di tahun 2020 karena kita berdiri di 2019 iya. gitu. Maksudnya proses awal jualan di Kopisa begitu itu tuh dia jatuh bangun. Jualan di pinggir jalan dari meja coklat yang orang biasa pikul jual dong tuh. Kalau kakak dong lihat ada kawan Tamolok lihat ada bayi-bayi yang biasa pikul di altari, meja kecil yang dong jual tuh. Nah itu adalah meja pertama ketong juga yang ketong pakai jualan di Car Free Day, baru pi gerobak, baru pi di sana. Nah ada satu titik di mana Kopisa tuh kena benturan sebelum COVID. Di akhir tahun tuh Kici telepon. Kakak pulang. Kalau kakak sonde pulang, Kopisa tutup. Beta tanya, kenapa? Ketong kecurian. Jadi seluruh usaha baru buka nih 1 Agustus, anggaplah 1 Agustus 2019, jualan pinggir jalan. Lalu di akhir tahun itu, ketika Kici justru lagi dapat ruang untuk ke Belanda, untuk dapat adalah program dia short course gitu ke Belanda.
dia pulang dari Belanda mendapatkan kabar kalau ketong punya uang tabungan di bank maupun cash itu raib. Wah. Dibawa lari oleh Adalah Dibawa Oh, kayak kayaknya, gitulah iya. oleh orang yang dipercaya untuk mengelola Kopisa selama Kici pergi. Oke. Gitu. Nah, akhirnya dia telepon beta dengan menangis, kakak pulang atau Kopisa berhenti, karena ini tinggal beta sendiri. Akhirnya waktu itu beta sedang respon bencana di Sulawesi Tengah. Beta memutuskan, beta bilang oke, beta pulang, beta gabung dengan Kopisa dengan satu syarat. Lu tahu Ki kalau beta nih selama beta hidup tuh beta seorang pekerja sosial. Ya. Begitu. Itu ciri pekerja sosial di bepun diri tuh son bisa hilang. Beson tahu bepo empati terlalu besar sampai dia capek dengan bepo empati juga begitu. Jadi Sangat. Gigi lelah dengan bepo empati. Dia sedikit-sedikit kasihan orang, sedikit-sedikit betul. kasihan orang. Jadi memang beta join dengan Kopisa kalau ketong memasukkan nilai sosial di dalam model bisnisnya Kopisa supaya beta berbisnis tapi beta punya aktivitas untuk menjadi seorang pekerja kemanusiaan itu sosial, juga ya. bisa tetap Tetap. atau pekerja sosial itu bisa tetap jalan. Dia deal, beta resign dari Sulawesi, Wow. pakai gaji sisa untuk pulang Kupang, bertambah dengan dia untuk ketong mulai lagi dari nol. Luar Kayak gitu. biasa Mana tepuk perjalanannya. tangannya? Berarti inilah ya awal mula kenapa kakak berdua punya coffee shop nih menjadi coffee shop yang berbeda karena ada unsur-unsur sosial di dalam ya. Karena kan kalau mau dibilang kebanyakan kalau misalnya bisnis ya Ya. bisnis saja, murni cari uang. Apalagi baru merintis, masa sudah harus langsung buat hal-hal yang bisa Sombong sekali ya. Jika Maksudnya ini kaya kita sih boleh. ketong boleh belum ada pegangan yang gitu luar biasa tapi sudah harus tetap melakukan sesuatu Ya, ya, tetap ya. luar biasa ya. Berarti antara bisnis dengan sosial ini sebenarnya bisa. Kalau ada apa? Salah satu mengalah atau bagaimana mungkin? Kalau ada Tuhan sih. Itu kayak ada angel touch begitu di ketong. Iya, Hatinya benar. langsung dijamah begitu. Kan latar belakang beta dan Kici untuk memulai ini usaha tuh kayak tadi Kici cerita, dia betul-betul ingin running sebuah bisnis awalnya. Ya. Walaupun ketong dua ini sama-sama punya latar belakang bekerja di sosial sebelumnya, sama-sama kerja di LSM gitu. Tapi oke. kan kayak tadi Kici cerita, dia mau kerja ini karena pendapatan nih di konde terlalu kawan-kawan itu tidak selalu punya banyak uang Justru ingat justru ingat sebaliknya ya. Itu jadi dia pun turnover tuh juga ngeri. Makanya Kici tuh punya cita-cita bikin usaha ini itu sebenarnya untuk bukan perbaikan gizi, perbaikan Finansial, ekonomi begitu. ekonomi. Tapi Aku sudah mau miskin. dan ketong berdua bukan datang dari latar belakang keluarga yang mampu begitu. Oke. Awal mula Kopisa berdiri itu bukan dari modal berdua. Itu ketong dua bersama dengan seorang teman disabilitas ikut lomba ini penulisan karya ilmiah Kak. Oke. Lalu juara. Sejak awal itu ketong sudah deal dengan ketong punya teman ini. Kalau juara dia hasil bagi dua. Itu dipakai untuk mulai usaha untuk ketong. Sedangkan adik Nona ini yang kebetulan dia adalah teman disabilitas, Oke. dia lanjut pakai untuk kuliah sampai wisuda. Nah bonusnya waktu itu ketika juara itu teman disabilitas ini diangkat jadi staf khusus gubernur pada saat itu di zaman Bapak Victor Leskodat menjadi staf khusus disabilitas. Wow. Kalau kakak tahu kakak Dina Noah, Luar biasa nah ya. itu ketong pun tim Wow, waktu menulis itu. amazing. Jadi ketong juara 3. Iya. Pada saat penobatan juara di saat yang sama itu Bapak Gub mengangkat kakak Dina sebagai staf khusus gubernur Wah, untuk luar biasa. disabilitas. Ketong dua diberkati dengan dapat modal untuk mulai di pinggir jalan. Jadi ketong bukan mulai dengan Langsung ini toh, Kak. ada gedungnya. Sonde ada modalitas finansial tuh son ada. Itu betul-betul memang kapasitas yang mungkin kawan-kawan Tamolok kalau ada anak yang masih sekolah di sini nih kalau orang tua mau ngomel suruh belajar tuh di Beta dan Kici punya cerita tuh kayaknya itu manfaat dari ketong diajari oleh ketong orang tua kalau kumpul pengetahuan di diri sendiri itu investasi yang lebih mahal daripada uang. Betul, Karena ketong orang tua selalu nasihat kalau bapak dan mama nih son kaya. Ya. Ketong hanya bisa ke sekolah bosong. Jadi sekolah baik-baik.
Nah kalau ketong son sekolah baik-baik, ya ketong juga son sekolah baik-baik juga ya kawan-kawan. Ketong agak nakal juga. Setidaknya ya. Tapi setidaknya dari itu pengetahuan ketong bisa akhirnya dapat ikut lomba, bisa akhirnya punya modal gitu. Jadi kalau ada kawan-kawan tamolog yang punya ide usaha, kadang jangan teka dengan bilang karena son ada Karena uang. soalnya ada modal. Ya biasanya Betul. kan begitu ya, untuk Ya, memulai ya. bisnis pasti Ya, masalahnya karena benar. modal. Kan Kopisah itu dimulai bukan karena ada modal, karena tidak ada modal. Karena caranya untuk lolos dari ini kesesakan. Ya, Gitu, Kak. wow, luar biasa. Oke, saya tertarik ya karena tadi masing-masing kakak sebelumnya sudah ada pekerjaan lain dan Benar. juga ada juga di LSM. Nah, kalau begitu kakak punya latar belakang pendidikan, kan tidak ada sangkut paut dengan yang ini kopi-kopi, racik-racik dan segala macam atau bisnis kan? Iya, iya, iya. Kalau Kak Kici latar belakang pendidikannya Beta sarjana psikologi. Ya. psikologi dan juga sekarang jadi barista. Sekarang jadi ya barista, tapi Bi justru agak jarang di belakang bar karena kan ketong sudah karyawan toh Kak. Ya. Jadi kan ketong sudah banyak karyawan. Amin, amin. Ya. Jadi ya beta ya sekarang ya lebih banyak Lebih banyak membina begitu. lebih banyak membina, mengajar, mereview, Mengontrol. Ya. Dan ketong juga masih ada, jadi ketong punya perusahaan berdua yang sudah running dan lagi mengerjakan kayak di bidang konsultan-konsultan untuk pendidikan, untuk isu-isu ya riset-riset kayak gitu sih. Iya. Kerja sosialnya son hilang Kak. Kayak mungkin ketong pun talenta 5. Amin. Jadi memang Gadis-gadis bijaksana ya saudara-saudara. Sonde harus bukan tiga. Kalau ada banyak ya gas. Apalagi 1. Gitu sih. Oke, kakak jadi psikologi Iya, ya. psikologi. Kakak. Kalau beta justru di kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Ketundo nih harusnya idealnya kerja di puskesmas dan rumah sakit begitu. Betul. Tapi pernah punya cita-cita membangun rumah sakit? Iya kan? Pernah. Rumah sakit biasa, umum atau apa? Rumah sakit jiwa. Kenapa sampai mau bangun rumah sakit jiwa kakak? Eh, mungkin karena sebanyak orang. Jadi sebenarnya dulu waktu beta SMA, Iya. waktu beta SMA tuh beta dengan teman-teman, termasuk beberapa orang tuh kalau beta son salah tuh teman-teman Last Harvest juga itu koton tuh kayak karena punya motor yang sama lalu jalan berkelompok begitu. Anak motor. Kayak motor. Asik. Terus ketong punya kebiasaan kayak malam-malam tuh ketong bagi-bagi keliling bagi-bagi apa makanan untuk orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan. Waktu itu beta dengan ada satu namanya Kak Happy, terus Kak Maya kayak gitu. Nah, lalu di waktu bagi-bagi makanan tuh ketemulah satu orang gila yang ketong bilang gila ya, tapi kalau secara ilmunya mungkin dia indikasinya ke skizofrenia, itu dia nama sakitnya. Iya. Nah di situ kemudian B mulai tertarik dengan orang yang punya kondisi omong sendiri, bateriak. Tapi sontak B punya ketertarikan di situ itu. Terus satu kali waktu pas antar kasih dia makan, dia begini, saya berdoa Adi ini, beta mau berdoa kasih Adi. Balikan ya. Ya betul. Kau tanya bagi makan saya, kau son pernah mendoakan tuh son pernah. Jadi oke. waktu pas dia bilang dia mau berdoa kasih beta, nih bejo kayak Adi, kayak gitu. Jadi sudah akhirnya dia berdoa, dia minta terima kasih Tuhan dan dia minta Tuhan memberkati beta itu. Di situ beta kayaknya asik nih kalau belajar psikologi nih, belajar tentang dong. Nah itu, itu kenapa akhirnya beta ambil psikologi begitu. Ada fun fact Kak. Iya, apa? Ada fun fact kan Kopisah tuh sekarang ada di Tedis. Iya. di dekat area LLBK. Iya, oke. Dan ketong tuh punya random pengunjung yang adalah kawan-kawan skizofren. Dan sumpah dong sih, datang itu kayak- untuk minta air, lalu mendoakan ketong. Luar biasa. Random. Betul. Kalau Rutin Kak. Kalau kawan-kawan tamolog ingat ada satu tanta, dia sekarang botak sih.
Dia tuh sering jalan di Tedis. Terus dia masuk tuh dia suka tumpang tangan dari depan tuh dia berdoa boros. Sesekali dia berbahasa Inggris. Yang kau tuh justru mengerti dia bahasa Inggris tuh apa gitu. Tapi kayak dia bilang Tuhan pokoknya berkati ini woi. Iya, Tapi iya. kalau dia ada kambuh be kajar dia pakai Batu. batu. Ya astaga. Karena pernah lempar bepung oto. Be kajar dia pakai batu dia sembayang kasih beta. Be dilema. Gitu Itu guys. fun fact lucu betul lagi Cek. Betul. Sekarang Jadi tuh, kenapa Beb kepingin sekali untuk punya rumah sakit jiwa, tapi Iya, rumah sakit jiwa Naik Mata cukup lah. Beb rasa masih ada kuota untuk yang mau visit ke sana. yang mau visit. Visit. Ngana kira itu sama kayak museum. Oke. Aduh, kalau mau mendengar dari cerita awal nih, pokoknya kalau Kak Kici ya, dia pun apa ya, kalau beta simpulkan, pokoknya kayaknya ada hal menarik sedikit tuh kayak langsung bisa dijadikan Bahan kan ide. bahan. Oh, Ya, betul, betul. betul, Kayak begitu. bagus begitu maksudnya. Aha, aku kuliah psikologi. Aha, aku buka coffee shop. Padahal pasti waktu kakak SMA belum ada cita-cita ke sana tau. Oh tentu tidak. Beb pun cita-cita tuh pembalap. Dulu cita-cita ini pernah mau jadi pendeta. Oke. Pernah mau jadi pendeta. Karena mungkin Be terpengaruh ini. Be, waktu kecil sekali. Waktu Be mama tuh selalu mendoakan kayak, ih mama nih senang kalau nanti anak-anak jadi pendeta. Iya, Begitu. Jadi Be juga berpikir, kayaknya Be jadi pendeta nih. Oke. Oh ya selalu punya aha momen yang kalau orang datang dan menawarkan, kayaknya lu cocok nih untuk jadi, mungkin jadi host di Hamba Tuhan. Tamolok. Beta gas. Wah kakak bahaya nih. Bisa lah Bahaya. jadi apa? Host tamu lah ya. Beta sangat gas. Oke. Apalagi orang bilang baik ya agak-agak lucu begitu tuh. Oke. Nanti itu Koto akan bahas sampai situ ya kakak. Tapi ya luar biasa sih. Jadi memang awal cita-cita begitu ya. Pada Iya. umumnya kan waktu kecil Koto cita-cita lain toh kak. Betul. Tapi berjalan waktu, Betul. Koto menemukan dan ketika Koto melakukan itu, kayak Koto senang. Berarti ini sebagai panggilan. Ya. Nah Kak Siska sendiri memang dari awal memang sudah mau masuk di FKM atau sama juga pengen jadi pembalap? Kok tentara, kok dokter mungkin? Beb cita-cita pertama tuh kakak jadi tukang sol sepatu. Alasannya apa Kak? Menurut beta tukang sol sepatu tuh hebat Keren. Kak. Biarpun seorang profesor dia pun sepatu rusak, dia tetap akan Iya. dicari itu tukang sol sepatu. Gotong Luar bisa lihat. biasa. Gotong bisa lihat. Be kagum nah Kak. Be bisa ketemu. Be bisa kayak be jalan dengan Bapa. Bapa tuh bisa ketemu dia pun bos. Bisa ketemu gubernur. Gubernur pun supir kayak Oto Dehak. Ini 2 digit dong itu, bisa parkir dan ketemu ini tukang sol sepatu. Dan artinya dia pun skill tuh son banyak orang yang bisa toh Kak. Jadi berasa waktu be kecil tuh be ini orang hebat. Ini orang hebat nih. Ya. Karena pejabat tuh cari dia begitu, ini orang hebat, ini orang hebat. Dia pun pikiran sebagai anak oke, kecil tuh Kakak. itu. Lalu karena mengomel toh kakak pindah jadi guru. Tapi setelah beta satu kali tuh jadi guru tuh sonde lama. Terus beta nonton dulu tuh ada acara Oprah Winfrey. Oke ya. Lalu be nonton tentang kisah Rwanda, pembunuhan massal di Rwanda. Itu jadi be pun titik di mana be pun cita-cita tuh be mau jadi orang yang bantu orang seperti yang terjadi di Rwanda. Dan suatu saat kalau Tuhan Yesus dengar, bos betul loh. Itu tuh beta kepingin bisa sampai Afrika. Dan beta. Oh ya, kan Siska sekarang jalan satu paket toh. Ya, betul. Oh iya betul. Kakak berdua tidak Spill umur terpisahkan. lo waktu nonton itu. Itu umur. Spill umur lo. Cici terlalu suka ganggu beta. Spill umur waktu nonton Oprah dan mau Kak, jadi pekerja itu tahun sosial tuh umur berapa? Itu? 7 tahun. Bayangkan guys, kawan Tamolok 7 tahun kau tahu ada bermain apa? Ada bermain Tamiya, bermain rumah-rumahan. Bongkar pasar. Siska Solokana mau jadi Punya pekerja pikiran sosial. begitu. Tapi itu memang makanya kakak dong luar biasa ya pikiran langsung. Biasa beta sonde. Tidak kakak juga sama dari tadi. Masa baru umur 7 tahun punya pikiran untuk di Afrika kerja sosial nih kakak Iya. bayangkan. Menurut beta 7 itu kayak bagus. Lalu Gramedia buka, terus buku pertama yang beta baca tuh itu buku tentang satu anak Jepang yang dia lahirnya
prematur cuma 500 gram, lalu kemudian dia tuh jadi pekerja sosial untuk bantu kawan-kawan disabilitas lagi di Jepang sana. Begitu, kayak dia bisa bertahan hidup. Nah itu hal yang Son tahu kenapa bab tua di atas tuh setting gue beta tuh terpapar Keren di gitu, situ gitu. Luar biasa. Terpapar tuh di itu situasi kita salah pilih buku padahal karena beliau dia pun cover gagah. Ih, buku bagus nih. Beli begini ternyata buku-buku berat gitu. Gitu. Lalu setelah sekolah lama akhirnya dan mulai beraktivitas tuh kan beta sebenarnya disleksia kakak. Itu kenapa beta suka baca karena untuk membaca tuh itu proses yang panjang. sulit untuk beta. Betul. Jadi ketika orang harus menghabiskan buku, orang bisa baca buku yang full text, beta tuh masih buku bergambar. Iya. Jadi beta tuh suka ke perpustakaan. Itu juga yang bikin beta terpapar suka baca buku dan akhirnya salah pilih itu buku berat begitu tuh. Iya. Tapi pada saat itu bepung sakit hati terbesar tuh untuk anak-anak yang sonde bisa baca kayak ketong begini nih atau kesulitan begini nih. Iya. Itu perpustakaan tuh tutup cepat. Jadi sebenarnya akhirnya beta punya cita-cita satu saat beta harus punya kayak padepokan begitu yang ada perpustakaan 24 jam. Dan kayak ada kebun di situ, ada halaman apapun gitu untuk orang bisa Duduk akses baca, ngobrol, itu dong. Umur berapa tuh? Terlalu kuat mengganggu. Ya itu masih SD, itu masih SD, itu sejak SD. Iya, SD keren. mau punya padepokan apa? Untuk orang Mungkin datang belum baca. tahu ya kalau sebutannya sekarang Karena lebih beta kerennya sakit kan taman hati. baca. Bayangkan dapat usir dari perpustakaan daerah Betul. baru Iya, jam memang. 3 dosa usir ketemu Iya. tuh beta sakit hati. Orang lain so abis kasih baca satu buku beta tuh masih Susah ya. Susah masih pelan-pelan. Kayak Emang isi dari buku SD belum itu cuma habis. nanggung beban banyak orang nih. Sudah dapat ilham ya. Tahu ini ilham nih anak mana nanti bicara dia dong. Oke, jadi jangan tersinggung juga ya buat kawan-kawan tamolog yang mungkin punya cita-cita yang lain atau dari tadi ketong ketawa Ya. itu bukan bermaksud, tapi setiap profesi itu tuh semua tuh bagus, mulia ya Yes. kan, Tuhan sudah kasih ketong sesuai dengan ketong punya kapasitas Ya. gitu kan, termasuk juga yang sudah dikasih Benar. untuk kakak berdua di sini ya. Benar. Oke, ketong masuk nih lanjut kembali kepada cerita daripada coffee shop ini yaitu Kopisa namanya itu. Nah, beta penasaran kan. Waktu sebenarnya beta sudah tahu ini dan follow ini sebenarnya sudah lumayan lama. Beta biasa lihat dia punya postingan, terus kayak ada pelatihan-pelatihan gitu kan. Cuman beta penasaran dengan arti daripada nama Kopisa. Apakah itu ada singkatan, kepanjangan atau apa sih? Mengaku artinya dosa, Ki. gitu? Itu filosofinya sangat dalam gitu ya. Oke kakak, boleh cerita nih ke mana? Kok tarik napas sih? Jadi waktu satu malam tuh beta dengan beta punya adik sepupu, dia Iya. pun nama Theo Mamo. Ketong dua ngobrol lah, ini usaha nih ketong, karena ketong awalnya berdua. Iya. Ini usaha nih ketong mau kasih nama apa ya? Ketong mulai carilah filosofi kayak gitu. Terakhir karena ketong saking beta ingat, ketong duduk di depan Mitra Swalayan. Oke. Terus pas waktu itu beta juga ada ajak mam tua. Mam tua tuh kan su malam le, su tua le, jadi agak menggigil tuh baru yang Bosondo bisa cepat. Kok kakak adik omong ini urusan nama nih. Ih, nah sudah kalau begitu tiap nama kok pisah. Oke, langsung kayak Terus kayak Inspiratif sekali. terus kaget. Oh iya, tuh. Inspiratif. jadi kayak nah sudah. Kalau gitu tiap nama kok pisah. Terus ketong kayak kopi sah. Oh nah itu sudah, kopi sah sudah. Oh daripada ribet-ribet, sudah sesederhana itu namanya. Karena dari mam tua ya mau ngomel. Ya toh, mam tua ya mau langsung kakak di bawah cepat su. Kan ketong saking tertekannya ya, kedua dari kakak tekanan ya kayak. kopi sah su kayak gitu. Nah akhirnya Iya. bepong adik karena dia soalnya mau sesimpel itu, dia bawa masa nanti kalau ketong sudah terkenal orang tanya. Ya. Wow, imannya luar biasa ya Iya, untuk iya. ke depan. Nanti Ya. kalau misalnya kayak 7 tahun lihat tamolog undang ketong masa apa? Masuk. Luar biasa. Wih, sadis ya punya iman, lihat sudah Visioner. visinya susah sampai di sini nih.
Iya, jadi bilang apa? Masa Tamolok waktu undang ketong omong kopi satu kayak soalnya ada arti itu hanya kayak duduk di pinggir jalan terus Mama ngomel terus kotong soalnya ada ide jadi kotong aja bilang kopi sa. Iya. Dia sudah bikin dia logo tuh kalau kawan-kawan Tamolok perhatikan di kopi satu kopi SAA A satunya besar A satunya kecil. Iya. Jadi SAA itu saudara kakak adik. Begitu. Iya, Ya, ada Aduh, sudah so ide. gitu. Karena ketemu dua kakak adik, dia keluar dari tim Kopisa, dia bilang kak beta mau istilahnya mau rintis sendiri dia punya karir dan usaha. Siska masuk bepung sepupu juto jadi ya sudah kakak adik. Oh, masih tetap ya ada Masih unsur tetap, saudara-saudaranya. masih saudaranya. Kayak gitu. Wow. Sangat inspiratif ya. Bagus. Inspiratif sekali kawan-kawan. Namanya arti di baliknya tuh sangat-sangat bagus Iya. dan berbeda lah dari yang Iya lain-lain. kan? Bayangkan kak kalau bepung adik soalnya pikir ini hari kakak soalnya bisa bilang, wih keren. Iya kan? Untung dia pikir 7 tahun lalu untung dia pikir makanya hari ini terima kasih Theo. Aduh, Kak, sungguh sangat. Aduh. Theo jangan lupa like, subscribe karena ini Iya, besok ngomong nama Theo nih. Kebanyakan sekarang kan nama kopi juga agak ini dan Kalau kopi ya kopi satu. Iya. So nggak usah pakai Tak usah pakai embel-embel. Jangan dong. Nanti orang bukan masalah ini ya, bukan ini tapi kayak lebih gampang sana untuk orang di Kupang. Iya. Dan dia pembahasa yang sederhana itu ya. Oke. Mungkin juga gini kak, mungkin juga karena waktu itu kan awal-awal Kici dengan Theo tuh punya impian supaya sejak minum kopi Belu itu mereka kan punya aha moment yang kayak ternyata kopi NTT itu bukan cuman hanya dari Flores, ada daerah lain, nah gitu. Jadi akhirnya waktu Kopisa berdiri, sejak awal Kopisa berdiri itu memang niatannya hanya menjual kopi dari NTT. Oke. Supaya orang NTT itu minum kopinya sendiri dan juga tahu kalau ada kopi lain selain kopi Flores. Nah ini nih, ini yang ketemu punya poin penting juga yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Produser atau distributor tetap dari kakak dong punya dari biji kopi yang kakak dong ambil itu dari mana-mana saat tadi kan salah satu sebut Belu. Ya. Terus itu Flores, terus ada lagi dari seluruh NTT mungkin di daerah-daerah mana? Mama barista tolong. Oke, kita mulai ke petani dan penghubung petani ya. Kalau di Belu itu ada yang nama Kak Oni. Ini biasa sebut nama-nama petani supaya kawan-kawan Tamolok nih paham bahwa sangat penting ketong tuh mengenal siapa yang ketong ajak kerjasama gitu. Bukan hanya karena ketong mau ambil dia punya produk sasonde. Betul. Kayak gitu. Terus kemudian di Sumba Barat Daya itu ada Kamariana. Gitu. Dia tadinya hanya penghubung tapi sekarang dia mulai kembali ke petani-petani lokal untuk tanam kopi supaya bisa bantu untuk supply. Terus di Manggarai itu Manggarai banyak nih. Ada Ronald, ada Bapak Hubert. Terus kemudian Bajawa ada Bapak Leo, Mama Lina, Om Albert. Lalu kemudian di Larantuka ada Kak Ancis. Terus di Lembata itu Oma Bu Lembata. Ya, ada satu coffee shop cakep dengan konsep yang baik juga namanya Oma Bu Art. Itu mereka bantu kita untuk punya kopi dari Lembata. Gitu. Iya. Mana yang kita ambil? Ende. Ende. Bapak Sebas, Kakak Ferdi. Mana? Sempat ada Alor waktu itu. Alor itu kita dapat dari Apui. Ya. Apui ya? Ya. Dari desa Mama di Apui. Terus mana lagi? Sumba Barat Daya. Sudah ya kayaknya? Sudah. Timor tadi yang salah satu Belu ya. Betul, Timor. Di Lelogama itu kita punya Ibu Pendeta Foni, terus Oma Donci. Terus Kakak Oni. Om Robi di Keva. Di Keva ada Om Robi. Wah banyak. Di Kabupaten Kupang ada Mama Dar, ada Mama Yane, ada Mama siapa Mama lagi? Poni tinggi. Mama FC. Itu Mama di Poni selalu tinggi bagus begitu di roll dengan baik. Jadi kalau kakak tanya dapat dari mana? Dapat dari orang-orang yang tadi saya sebutkan ini. Lupa Karonal. Sudah tadi Manggarai Karona. Oh ya. Itu mereka pemilik kebun kopi. Iya. Ya. Petani.
Berarti kau tuh bisa ambil kesimpulan nih kalau sebenarnya di NTT merupakan provinsi yang memiliki komoditas kopi dengan kualitas yang terbaik. Mungkin jarang ada yang tahu kalau misalnya NTT juga ada punya apa toh kopi yang bagus dan berkualitas gitu toh Kak. Jadi sebenarnya tuh NTT punya potensi. Yes. Iya, iya. Cuman kan potensi ini perlu dikembangkan toh Kak. Iya, iya. Ada 13 sayangnya- kabupaten ya Kak. Betul. Oke, 13 Di Sayangnya NTT. beberapa program yang masuk khusus untuk pengembangan kopi di NTT itu sangat berfokus di daratan Flores. Kayak gitu. iya, betul, Karena memang kalau beta dengar ya dari teman-teman yang dia punya program ada di situ, dia bilang secara kandungan tanah di Flores itu sangat memungkinkan untuk kopi itu tumbuh baik, dibandingkan timur. Kayak gitu atau tempat-tempat yang lain. Flores nih khususnya Manggarai dengan Bajawa. Kayak gitu. Itu kenapa di kantor mereka itu tidak masuk ke timur atau ke wilayah-wilayah lain selain di Manggarai dengan Bajawa. Itu karena kan kalau kita bicara program pun itu pasti ada kepentingan yang sudah mereka taruh dan kemudian mereka kaji punya datanya supaya itu menguatkan itu program begitu toh Kak. Jadi ya ketemu punya potensi banyak tapi yang mengelola masih sedikit. Masih sedikit ya. Nah, sehingga Ketong tuh punya komitmen untuk Ketong coba ketemu mama-mama petani. Walaupun Ketong melakukan hal-hal kecil, tapi at least dong tuh bisa bisa sadar bahwa dong punya potensi kopi yang sebenarnya bagus juga dan bisa dijual gitu. Nah, berarti kan Kakak dong sendiri sudah di Kakak punya kedai kopi sendiri berarti ada 13 jenis. Atau lebih daripada itu? Tidak selalu. Tidak selalu Tidak semuanya. ada. Iya, karena tantangan lagi di petani kan Kak. Saat ini NTT ini kan daerah yang paling mudah terkena dampaknya kalau ada sedikit saja perubahan iklim dan anomali. Betul. Anomali cuaca begitu. Ketong sangat terpengaruh dari ini laut Hindia di ketong belakang Australia punya monsoon dari sana datang kayak gitu, gelombang panas ketong selalu kena dahulu. Ketong ada di titik yang paling rentan, di salah satu titik yang paling rentan di Indonesia, apalagi ketong pulau-pulau kecil. Jadi memang sekali lagi karena kayak yang tadi Kici bilang, ketika ada isu perubahan iklim atau misalnya kita katakan El Nino, itu maka satu-satunya daerah yang bisa tetap punya suplai hanya Flores. Karena secara ilmu buminya, dia punya tanah dan dia punya cuaca, itu sudah punya iklim mikro di situ, suhunya masih tetap ideal sekalipun dia naik. Kayak Ruteng naiknya masih di berapa sih? Masih di 18, masih di 19. Karena normalnya mereka tuh 16. Wow, begitu. Kota dingin juga. Ya, jadi tetap dingin. Tapi kalau di timur, di Sumba itu dia punya panen kemudian bisa saja bahkan sonde ada. Sangat minim sekali gitu, hanya untuk konsumsi sendiri. Sehingga itu membuat stok di Ketong juga sonde bisa selalu ada. Selalu ada yang dari daerah lain. Ya, betul, kayak gitu. Karena dia punya tantangan tuh satu dari isu perubahan iklim dan itu juga keluhan di setiap petani begitu. Mungkin di Tamolok suatu hari bisa bahas tentang perubahan iklim juga nih, bisa undang kayaknya ini perlu untuk diketahui oleh banyak orang gitu. Kalau perubahan iklim itu sangat berpengaruh juga ya pada sangat merubah ketompu isi piring dan isi gelas. Betul sekali. Gitu. Itu sehingga itu juga terjadi di kopi. Itu alasannya kenapa saat ini Kopisa tuh sudah bisa punya 13 kabupaten ini di Ketong punya kedai. Karena banyak yang bilang kakak gagal panen. Atau kakak Ketong sepotong itu pohon kopi. Suganti dengan pala, suganti dengan bahkan ada yang potong di timur itu potong pohon kopi untuk ganti dengan jagung. Kayak gitu. Itu banyak terjadi. Gitu sih Kak. Iya. Jadi sebenarnya Ketong punya potensi ya, tapi ya tergantung dari iklim atau dengan dia punya kualitas tanah dan segala macam gitu ya Kak ya. Oke. Nah ini juga Ketong masuk yang sangat-sangat penting juga dan luar biasa. Makanya bikin Ketong deg-degan. Seperti yang tadi di awal Beta sudah dan Ketong sama-sama tahu bahwa sekarang di Kota Kupang juga sudah semakin banyak bermunculan kedai-kedai kopi di pinggir-pinggir jalan, bahkan di gang-gang saja. Banyak sekarang ya. Nah,
apa sih yang membedakan ya kakak punya kedai kopi ini dengan yang lainnya? Mungkin ada ciri-ciri yang lebih unik, yang khusus, dan juga perbedaan sehingga orang tuh mau memilih untuk di kopi Sasa gitu. Suten gue Kic. Siapa jawab dahulu? Oh, kasih sekali duluan. Mana Sa? Silakan Kak. Beta dengan Kici memulai kopi satu menyebut dia kafe. Oke. Tapi lama kelamaan ketong ketika melihat ketemu customer, ketika ketong melihat ketong punya staff, ketong lebih merasa kopi satu lebih ke rumah Oke. gitu. Trennya ketong punya staff yang datang tuh misalnya anak-anak yang entah kenapa ya, tapi dong yang lolos tuh entah ada yang kakak beta putus sekolah, beta harus pakai C, jadi beta butuh pekerjaan supaya membiayai bepung keseharian supaya bisa ambil ini pakai C. Ada yang kalimat tambahan, beta janji besok akan mengecewakan kakak. Yoi. Nanti kakak akan cerita sampai beberapa tahun Sampai kemudian. beberapa tahun kemudian. Yang ternyata mengecewakan. Jangan gigi asam, jangan gigi asam. Sabar Bu. ada anak-anak yang kakak beta tuh susun ada cita-cita lah. Jadi beta lamar di sini karena be susun tahu mau kerja apa. Beta punya cita-cita kerja di PLN tapi be buta warna. Jadi be bahkan untuk tes sekolahnya be son bisa lulus. Kayak gitu. Lalu yang berikut ada anak yang kakak beta punya orang tua PHP beta 3 kali, be sampai su kerja sawah, be su kerja di warung Jawa, tapi itu uang yang tak kumpul semua tuh pakai untuk saudara yang lain karena be anak perempuan. Aduh. Jadi beta harus kerja supaya suatu hari beta bisa jadi pengacara. Begitu. Ada kawan-kawan yang datang, kakak tolong beta doh. Ini kalau sonde minta maaf beta mengeluarkan ini kata-kata, kakak kalau sonde ini beta biar be mati sa. Beta terlilit hutang. Be butuh kerja. Itu rata-rata anak-anak yang datang di ketong. Atau ada sebelum kalau mungkin kawan-kawan kalau melihat yang terkenal di bukan terkenal sih, agak naik viral sedikit minta maaf Sampai apa Kak? Memang viral nah. Itu kayak banyak orang tuh mendengarnya kayak Kopisa itu memberdayakan teman-teman tuli Ya, begitu. ini dia. Di dalam dia punya program gitu. Tapi jauh sebelum itu di antara ketong juga ketong punya staff yang dia akhirnya kakak anak disabilitas kayak beta itu disabilitas fisik. Teman itu hanya punya 1 tangan. Jadi dia bilang kakak beta sonde ada mau rekrut be kerja be cuma punya 1 tangan be kerja di kantor juga kemana sekalipun dia adalah seorang D3 begitu tapi orang sonde melihat dia pun D3 karena dia cuma punya 1 tangan gitu. Puji Tuhan sekarang dia berani dia ada di bekerja di satu koperasi gitu. Nah itu ketemu staff disabilitas pertama tuh kakak. Nah itu tipikal staff yang datang piketong seolah-olah dong tuh cari rumah. Betul. Ya. Karena di tempat lain dong ditolak. Dong punya kesempatan di tempat lain gitu. Lalu customer yang datang, ketumpung kawan-kawan tuli mulai datang karena dong merasa dong bisa nongkrong di tempat lain di Kota Kupang. Ketemu kawan-kawan netra, itu dong datang berkumpul di ketong. Ketemu kawan-kawan disabilitas fisik yang berkursi roda, dong bilang kakak ketong mau nongkrong di tempat lain, ketong sonde percaya diri, ketong sonde rasa diterima di sana. Jadi disitulah dong punya tempat. Bahkan sering dong sonde belanja. Atau ada ibu-ibu merajut, yang dong masak dari rumah, dong datang kakak ketong boleh bawa ketemu masakan kok. Nanti ketong pesan di sini. Minum ubi goreng. Dong pesan minum dengan ubi goreng. Latte double shoot. Wah, Ketong begitu. sangat paham ketong pelanggan. Itu ibu-ibu yang datang terus ketong minta dong untuk ini. Atau ada kawan-kawan mendongeng. Kupang bercerita kok apa begitu dulu. Bukan apa kok. Ya, Pokoknya ada komunitas teman-teman mendongeng komunitas lah. mendongeng Iya. gitu. Atau ada kawan-kawan yang kasih belajar sasando. Dan saat ketong minta dong untuk promosi Kopisa, kan Kopisa baru berdiri toh kak. Iya. Jadi ketong minta untuk dong promosi, dong selalu bilang begini, Ika nanti di sini rame. Nanti ketong son ada tempat pulang. Nanti di sini rame.
Ya, Itu ketong bikin bingung mau ketong jengkel. bersyukur Mau bersyukur atau mengeluh. sedih. Tapi ya karena Tuhan bilang bersyukur, nah sudah ketong bersyukur sih. Kayak gitu. Akhirnya ketong melihat Kopisah tuh ketong mengganti. Kopisah sekarang tuh namanya Rumah Kopi dan Teh Kopisah. Oke, Supaya orang tahu kalau dong bisa pulang dan lu melakukan hal random apapun di dalam situ tuh boleh. Ya. Kayak gitu. Tong pernah kedatangan tamu, Iya. anak-anak kecil SD kelas 1 kelas 2 yang bersekolah di SLB. Oke. Jadi itu sangat random sih, beta juga agak kaget gitu. Ini mama itu datang bawa dompo anak-anak gitu, terus dong bilang kayak, "Kakak di sini tempat terapi kok." Pikir, "Hah? Ketong Saking seringnya yang tua-tua teman-teman disabilitas tua tuh kita berkumpul. kafe mama, kita kafe." Ya. Ya ampun. Oke, jadi Iya, tapi ketong tuh lihat di story ada satu orang tua yang dia bawa anaknya, memang itu teman tuli juga. iya. Si Rain ini dibawa ke kafe, dan karena kami ini sangat ramah, jadi kami ajaklah bermain. Kami bilang, "Rain mau coklat? Ayo sini-sini diajarin." Jadi mamanya singkat cerita tuh selalu foto dan dia setiap minggu tuh datang gitu. Iya. Dan akhirnya anak ini nih dari yang tidak tahu tidak mandiri gitu ya. Dia tuh karena di kafe kalau misalnya dong selesai buat minuman itu wajib dong cuci sendiri. Jadi dengan sendirinya ini anak punya kemampuan motorik. Langsung Karena dia terlatih. harus Ya. cuci piring, cuci gelas yang dia pakai untuk minum, peralatan yang dia pakai untuk membuat. Ya akhirnya dia punya kemampuan motorik itu mulai terlatih. Dan itu ternyata berdampak di dia nilai sekolah. Ya. Karena di sekolah ajar tentang kemandirian. Iya. Ini anak nih cepat bisa begitu. Dari situlah orang tua ini datang Beride. dan membawa anak-anak mereka. Lalu akhirnya kami menjadi guru PAUD. Kan kata Son mungkin tolak toh kakak. Jadi berbekal Kici karena untung dia punya latar belakang Iya, psikologi, betul. dia Paling tidak punya bisa tugas menyanyi-nyanyi untuk lah. cuap-cuap dengan ini anak-anak. Ketong sen anak-anak yang lain lu lari cepat pi beli permainan. Jadi ketong beli itu permainan segala macam untuk anak-anak dan tuh Krayon apa segala macam. taruh di situ di lantai, lalu orang pikir ketong daycare kakak di malam hari. Betul. Ada yang lewat, "Kakak tuh bisa titip anak di sini kok." Mohon maaf, kami nih kedai kopi. Kenapa kok bisa jadi penitipan anak? Wah, Ya gitu lah. serandom itu berlanjut kakak. sampai sekarang atau sudah mulai berkurang? Sudah Anak-anak mulai itu kurang. sudah lebih mandiri, sudah Oh, iya, bisa ya. sangat terlibat di sekolah. Jadi Deporonto tuh hanya kayak sering WA Sesekali. kami, kayak, "Kakak, ini adek pung kabar, adek naik kelas." Ya, Ketong betul. dapat itu kabar. Iya. Adek su bisa ini, adek naik kelas, ini adek pun nilai dong foto raport kirim ke ketong. Luar biasa. Iya. Gitu. Tuh. Jadi kami bingung apakah kami ini harusnya buka Harusnya rumah singgah atau kopi, warung tempat kopi. penitipan anak atau kedai kopi. Akhirnya berjalan semua. Berjalan sesudah. Jalan, Pokoknya serendong Tuhan semua, suruh Kak. kasih Kan tadi kepercayaan sudah ini bilang kan. dari awal toh bisnis dan juga sosial kan. Betul. Jadi ya akhirnya ya dikasih Iya. lah Itulah. sesuai dengan ini Kata tuh apa adalah awal. doa ya kawan-kawan Betul, Tamolok. hati-hati Tuhan. Kata tuh dengar. adalah doa. Hati-hati. Iya. Karena dari awal kan bilang mau menyatukan bisnis dan Betul sosial, nah sekali. akhirnya datang lah. Betul sekali. Dan beta rasa kayak sesuai dengan kakak udah punya kapasitas juga sih, kan kakak juga sudah biasa di LSM, Iya, terus iya. kakak juga game Iya. psikologi, bisa Iya, mengerti anak-anak. betul. sekali. Sonde buka, karena itu mungkin miskin tuh kakak buka rumah sakit Sonde bisa. Jadi modal kecil kan kalau buka usaha. Jadi Tuhan bilang sudah jalan sekalian sudah yang itu. Sekalian, Say. Ya, jadi ada yang anggap jadi tempat terapi. Betul sekali. Oke, jadi ini yang membedakan kalau Kotong mau bilang ya, membedakan Iya, dengan yang lain. iya, Karena ya. dirasa yang tempat coffee shop lain kan ya datang, nongkrong, ngopi, Betul. bicara seperti itu selesai kan. Betul. Tapi tidak ada yang seperti Kakak super napi? bagaimana Kok bisa? kemarin. Oh, Tapi jujur ya, ini beta secara pribadi jujur ya, waktu kemarin pergi untuk kita bisa saling kenal tuh memang kayak dia punya suasana dan rasanya tuh berbeda. ya, ya. Gitu oke. Kak, karena kan seperti tempat lain. Tapi salah satu contoh yang beta dengar dan beta lihat, kan tadi bilang ini kakak dong punya tempat ini kan sebagai rumah
Pengennya, orang ya. pulang ke rumah Ya. gitu kan. Nah di setiap tempat ngopi kan pastinya ada musik. Nah termasuk kakak di tempat itu kan ada musik. Tapi yang kemarin di Betapi itu kan kayak dia punya musik tuh sedang kayak kau bisa ngobrol tanpa Benar. terganggu dengan musik kan. Apakah itu menjadi salah satu apa ya kayak keputusan karena apa begitu? Alasannya gitu. Makic. Kalau beta ini kan bermusik kurang, Oke. ya kan. Biasanya terlalu mempertimbangkan hal-hal itu. Biasa yang minor-minor gitu tuh kasih yang bisa lihat lebih Oke. detail itu. Kalau beta musik keras, musik tidak keras sebenarnya terganggu. aman sah. Karena tetap terganggu gitu. Tapi kemudian kasih tuh menyadarkan beta kayak ketong Iya. di kafe-kafe beberapa kafe yang kayak betul. musik terlalu besar, ketong ngomong tuh harus baterai gitu kan. Betul. Gitu. Kutong kan kalau mau ngomong orang jadinya son bisa Kia. Masa bisa ngomong orang Woi, Kak? itu Mama Maria bukan kan sana mungkin ya. Jadi akhirnya kasih Itu kanal Veronica kok. Son Jadi, bisa Kak. ya kak, takutnya yang sebelah ini jangan sampai orang di kanal tuh ada di sana. Selamat. Jadi belajar dari pengalaman itu, maksudnya kasih tahu, oke. Iya. Lu lihat, lu perhatikan. Iya. Di kafe-kafe tuh kebanyakan orang tuh melupakan hal itu. Padahal ketong juga sebenarnya mau menjadikan ini tempat kan rumah buat orang ngobrol. Iya. Banyak sekali orang yang datang dan ketong tuh soalnya ada gap antara ketong dengan teman-teman ketong pelanggan yang datang. Sama, loh. iya. Dan ketong bisa ngobrol. Jadi dari situ tuh gue baru paham kayak, oh iya ya, betul juga. Walaupun tetap terganggu kalau dengan musik gitu. Tapi ya puji Tuhan kalau kawan-kawan datang nyaman ya. Mantap. Iya, berarti itu Kasiska yang Kasiska. memperhatikan itu. Tugas beta di Kopisa tuh memperhatikan peritilan kecil-kecil Kak. Karena beta yang punya OCD. Oh, oke. So disleksia le OCD le emang. Ya punya OCD. Oh, aduh astaga itu bukan brand lain nih kawan-kawan tamolog lain. Bukan, ini Obsessive sebuah compulsive disorder. Nah gitu. Iya. Sekarang juga OCD. kakak bisa lihat kenapa beta mau berpartner dan Gici toh. Bayar psikolog mahal. Mending satu partner dan dia kakak. dan memang sangat-sangat klop ini. Ya. Karena ketawa terus. Ih bahagia. Ya, Makanya sekali. awet muda terus. Iya. Iya, jadi di situ tapi memang ya kan konsepnya rumah tempat orang pulang menjadi tempat ngobrol yang enak. Jadi Iya. orang bercerita juga soal perlu harus Iya, yang berteriak-berteriak begitu Iya. atau terganggu Benar. seperti itu. Dan jatuhnya juga akhirnya banyak kawan-kawan komunitas tuh bikin Kopisa jadi home base-nya mereka. Ya. Asik ya, Gitu. luar biasa. Saat ini nih. Belum ada tepuk tangan. Oh iya. Dan ulang ya. Ulang. Aduh tadi omong apa? Dan teman-teman Banyak komunitas. Dan jatuhnya banyak komunitas itu mulai menjadikan Kopisa jadi home base-nya. Shout out kepada siapa saja, Kici? kepada komunitas stand up comedy Flobamora Comedy Club. Wow. Komunitas Mega Beatbox Kupang. Ya. Kupang Book Party. Ya. Bapote Puisi. Yes. Dan komunitas Tuli Kupang. Teman-teman Tuli Kupang. Oke kakak, luar biasa ya. Karena sudah dapat tempat yang nyaman ya, akhirnya ketong Iya, bertangis, akhirnya tuh ya. mereka datang dan kayak kakak ketong boleh berkegiatan di sini kok. Ketong bilang ya sudah yang penting ada momen terutama kayak kawan-kawan Tuli ataupun kawan-kawan Flobamora Comedy Club yang dengan ketong sudah cukup lama, hampir sejak awal ketong berdiri. Kalau teman Tuli itu sejak awal ketong Oke. berdiri, teman-teman komunitas Flobamora Comedy Club tuh kayak 2 tahun setelah ketong berdiri dong so. Mulai sama-sama dengan ketong tuh itu ada momen di mana ketong pu staff pulang dong yang sapu, pel dan tutup kafe. Yang customer komunitas ini Ya, luar biasa. karena dong masih bakumpul dan untuk diskusi ketemu yang ketong su capek, bosong tahu dia pun tempat di mana sapu, pel, tutup, kunci antar pulang. Kan sudah di rumah tuh. Ya. Jadi Betul. Sebegitunya kakak ih, ketong luar dan dong. biasa ya. Tapi itu sangat-sangat bagus Kak, itu yang membedakan dengan konsep-konsep Ya, yang lain. Nah, beta sedikit kembali bertanya Kak tentang teman-teman atau kawan-kawan Tuli ini. Apakah sebelumnya memang Kakak dong bekerja di LSM yang melibatkan mereka atau memang kenal orang dari sana begitu sampai akhirnya dong bisa masuk atau memang randomnya karena dong yang datang mau kerja, cari kerja kayak tadi bilang. Oke. Heeh. Kenal kawan tuh, iya. Iya, Siap, iya. itu tatapan be mengerti dia apa arti. Siap. Jadi di
2015 2015 beta bertemu dengan satu teman tuli di Kupang. Namanya Mario Lado. Oke. Dia baru pulang dari Jakarta. Nah, Mario itu beta punya teman tuli pertama di Kupang. Oke. Di 2015 itu kakak. Sebelumnya memang sejak 2010 beta bekerja sama-sama dengan kawan-kawan disabilitas. Iya. Dan jadi relawan untuk dong, karena peritilan kak, hal-hal kecil bikin surat tuh banyak yang dong sonde tahu. Menyusun kalimat itu dong sonde tahu. Begitu. Jadi atau kayak bantu antar surat. Jadi akhirnya beta tuh menjadi volunteer untuk itu di beberapa organisasi disabilitas di Kupang. Oke. Nah, itu sudah sejak 2010. Dari situ waktu ketemu dengan Mario, be mulai ajak dia untuk boleh sonde. Karena dari semua teman disabilitas, yang paling sulit beta dekati adalah teman tuli. Kenapa? Karena dong kan berbahasa isyarat. Kakak belum tahu bahasa isyarat Ya. gitu. Punya bahasa artinya punya dunia sendiri. Betul. Be bisa dekat dengan semua teman-teman tuli yang teman-teman disabilitas yang lain, tetapi dengan kawan tuli karena be belum bisa bahasa isyarat, itu akhirnya sonde bisa dekatin dong. Oke. Nah, beta mengambil kelas bahasa isyarat lah waktu bekerja di Jakarta. Pulang besok bisa bagaya nih ketemu di Mario. Ditemukanlah dengan teman namanya Kakak Yafas. Terima kasih ya Kak Yafas suka kasih kenal beta dengan kawan-kawan tuli. Dengan Kak Mario tuh ketemu. Setelah itu beta ajak dia ke pibe rumah. Main di be punya rumah, bebe yang bawa dengan kawan-kawan tuli lain kayak gitu. Sampai akhirnya ketong terbentuk sebagai satu komunitas tuli. Mereka puji Tuhan beta dipercaya jadi penasehat di situ, di itu komunitas. Karena beta tentukan paksa-paksa dong. Kalau bosong sonde berkoordinat, bosong sonde berkelompok, maka bosong pun hak sonde akan dilihat oleh orang. Betul. Kalau bosong sonde ini menyuarakan itu sama-sama, siapa yang akan peduli? Hal yang paling pukul beta tuh kak, di bepung hati pada saat bakal ketemu dendong tuh bilang begini, Kasiska tuh ketumpung kawan dengar pertama, sahabat dengar pertama, sepanjang ketong hidup di Kupang. Nah itu anak-anak yang omong begitu tuh kakak ada 20-an orang. Lalu ketong punya obrolan random yang bilang, Kak, kalau orang dengar juga bisa bahasa isyarat, ketong tuh kepingin punya pacar yang bisa dengar. Tapi dong sonde pernah percaya diri untuk bisa punya pacar orang dengar, sekalipun dong jatuh cinta, dong lihat cantik, dong lihat ganteng, dong mau dekat, tapi dong sonde percaya diri karena dong sonde punya bahasa yang sama. Sama kayak ketong malu untuk punya pacar orang bule karena ketong sonde bisa bahasa Inggris, kayak gitu. Itu dua hal yang bikin akhirnya ini anak-anak nih tied to my heart. sonde bisa sonde. Dan Tuhan kasih beta kesempatan tulis selama 2 bulan setelah be kenal dendong. Be sakit dan beta tulis selama 2 bulan. Lalu di itu momen be son panik karena be bisa bahasa isyarat. Dan be pun keluarga juga yang kayak, wow, lu sonde panik, be sonde kan be bisa bahasa isyarat. Bapak dan mama tinggal lihat. Beta be bisa kasih ketong tetap berkomunikasi. Kalaupun seumur be hidup setelah be sakit ini be sonde kembali bisa bicara, be su tahu be punya dengan kapasitas be sonde apa. Kayak gitu. Luar biasa. Aduh, mewek Nah nih, itu, mewek nih. jadi menurut beta sejak saat itu ketika sama-sama dengan Kici, ketong dia juga beta jebak untuk bejebak dia pikir sama-sama dengan anak tuli waktu itu, sendiri-sendiri, tapi akhirnya menjadi sahabat. Dan ini ketong melihat ini anak-anak dong tuh kan dong yang istilahnya dong tuh yang tertinggal di belakang. Kalau teman-teman disabilitas yang lain tuh sudah sangat dekat dengan misalnya dengan dinas sosial dan lain-lain. Betul, gitu. iya. Mudah untuk diakses. Tapi anak-anak ini nih sonde. Jadi akhirnya beta dan Kici practically betul-betul sama-sama dendong untuk ini komunitas nih kemana caranya untuk besong tuh bisa saling support. Dan tidak seperti organisasi lain yang tanpa punya niat untuk merendahkan atau apapun, tapi ini sistem di ini negara itu bikin organisasi itu seperti teman-teman disabilitas tuh harus menulis proposal untuk dapat sesuatu.
Jadi beda yang kici sejak awal dengan kawan-kawan tuli itu ketong bawa omong tentang bagaimana ketong berusaha secara mandiri untuk ketong punya modal untuk kegiatan ini komunitas. Iya. Kayak gitu. Nah, sampailah di saat yang berbahagia ini ada momen di Kopisa tuh ketong singkat cerita ada titik di mana Kopisa bertemu dengan Ibu Gup, dipercaya oleh Ibu Gup Juli Sutrisno Leskodat untuk jadi menyeduh buat tamunya beliau. Itulah momen di mana dari pinggir jalan Kopisa diangkat ke punya tempat. Pertama kali diminta setelah Ibu Gup dapat review dari tamunya kalau mereka Kopinya. puas. Jadi Ibu Gup tuh menawarkan ketong untuk bergabung di Dekranasda Provinsi NTT Iya. dengan tugas satu, punya tugas untuk promosi tentang kopi NTT. Iya. Karena ketong pung visi usaha ternyata klop dengan beliau punya visi. Iya, betul. Untuk mengkampanyekan mengenai kopi NTT. Iya, betul. Itu ketong punya tugas. Nah, ketika sudah dapat di situ, beliau juga kasih beasiswa ya Kici ya. Ya. Nah, itu Kici bersama dengan 7 orang dan salah satunya yang lain itu juga Mario. Itu lolos itu seleksi beasiswa untuk pi belajar kopi, Wah. untuk ambil sertifikasi barista dan juga penyangrai roasters begitu. Nah, waktu itu akhirnya beta ikut dong pi di Bandung. Kebetulan beta lagi kerja di Jakarta. JB ketemu dan Dondo, beta bilang, "Kemana? Pulang dari sekolah nih mau bikin apa?" Iya. Nah, dari situlah akhirnya ketong bersepakat, Kice, Ya. ketong sepakat dengan kawan-kawan tuli, ketong bilang kawan-kawan kan sulama sekali kepingin untuk punya usaha yang berhubungan dengan kuliner karena di SLB itu kan mereka banyak kalau bukan di make up Iya, betul. di tata kuliner. boga gitu. Itu jurusan yang make up, tata boga atau komputer. Itu 3 jurusan yang dong paling sering ada di situ. Oke. Akhirnya ketong bilang bosong sudah mau belajar ini tata boga supaya satu saat bosong punya warung makan. Iya. Ketong latihan. Mau koson deh. Itu langsung Mario bilang, kakak mau sekali karena beta rasa ini juga kesempatan untuk kawan-kawan tuli. Nah, dari Iya. situlah akhirnya tercetuslah program kafein atau kafein pusi itu. Wah, Dan luar mempekerjakan biasa ya. teman-teman tuli di situ. Oke, jadi itu kakak dong sudah di tempat yang kemarin kita ketemu teras kopi itu. Belum. Saat itu Masih ketong di- akhirnya di Dekranasda Provinsi Masih di NTT. itu ya. Yes. Oh, Dan oke. ketong melihat itu sebenarnya nilai dari ketika kawan-kawan bekerja tuh bukan tentang mempekerjakan kawan-kawan tuli, Kak. Tapi Bukan tentang itu. Tapi Bedeng Kici ini kan latar belakangnya LSM kan, Kak. Pertemuan advokasi itu mahal. Ketong harus undang di hotel untuk ketemu dengan pejabat dan lain-lain. Tapi semua kebijakan penting tuh selesai di meja makan. Kalau ketong punya coffee shop, maka dan di Dekranasda itu alasan kenapa ketong mengiyakan juga di Dekranasda yang dekat dengan 01. Dan kalau ketong pun anak-anak disabilitas ada di situ, itu jadi tempat kumpul. Bukankah itu jadi tempat untuk rakyat suara langsung sampai di pejabat? betul. Itu tujuan besarnya, Kak. Iya. Ketong mau potong banyak birokrasi. Sejak saat itu ketong menuntut Ibu Juli untuk punya aksesibilitas di Dekranasda sampai beliau bangun bidang miring supaya kawan-kawan yang berkursi roda bisa Ya. pergi. Kayak gitu ya. Betul. Dan ketong bersyukur tuh Bunda Juli waktu itu sangat mau mendengarkan. Beliau punya rapat langsung yang karena duduk di kafe sama-sama toh. Jadi ketemu ini dari mana? Nah, itu kesempatan kawan-kawan ini bisa Kasih tahu, menyampaikan dia punya menyampaikan. aspirasi. Ya, betul. Begitu. Nah, berasa itu salah satu kick off yang kayak oke, ketong mau kasih masuk nilai sosial terus Tuhan jawab dan oke, beta taruh lu di sini begitu. Iya, aduh luar biasa ternyata perjalanannya. Berarti memang kakak sudah kenal duluan akhirnya Iya. bahwa mereka. Dan berikutnya kak yang masih tentang ini. Tapi mereka di kakak punya coffee shop belajar itu apakah memang jadi pegawai tetap atau hanya untuk belajar saja dan nanti mereka bisa buka sendiri atau kerja di tempat yang lain gitu kak? Jadi ketemunya konsep itu sebenarnya dong magang saja. Oh, On the magang. job training, ketong bilang on the Oke. job training. Kenapa? Karena dong dibayar selayaknya karyawan. Oke, sambil iya. dong belajar gitu. Jadi setelah dong belajar, kalau di tempat-tempat lain mungkin mengharapkan karyawan yang punya loyalitas tinggi dan bekerja dalam jangka waktu yang lama. Di Lama, ketong, iya. ketong berharap 1 tahun maksimal tuh dong keluar. Ya. Jadi ketong mau ketemu karyawan ini, karyawan teman-teman tuli ini itu belajar cukup 1 tahun lalu keluar. Berani untuk mencari pekerjaan di tempat lain gitu. Jadi memang singkat cerita
akhirnya ada yang keluar dan kemudian ditawari menjadi head barista di salah satu kafe di Jakarta. Wow, Ya, dan dia jadi head bar di sana. luar biasa. Terus kemudian ada satu kali waktu salah satu pemilik restoran juga di Kota Kupang nih datang, terus dia kayak, ternyata teman-teman Tuli bisa Ya. bekerja. Beba, oh iya Bapak memang bisa. Kan yang terhambat di mereka adalah mendengar. Iya, Tapi kan berkomunikasi itu tidak selalu menggunakan suara. Menggunakan tulisan itu juga bisa. Atau misalnya gestur-gestur minor kayak begitu gitu. Itu kan bisa kan. Oke. Jadi Bapak itu akhirnya bilang, oke, kalau saya mau di restoran saya ada teman-teman disabilitas, bagaimana caranya? Dari situ kita sharing, Iya. kita bantu HRD-nya untuk menjembatani antara kebutuhan teman-teman disabilitas dan kebutuhan perusahaannya mereka. Iya, iya. Akhirnya ada 2 orang yang diterima untuk bekerja di restoran itu. Wow. Lalu kemudian karena teman-teman Tuli akhirnya mulai percaya diri, Ya. satu waktu McDonald itu buka lowongan. Ya, McDonald itu buka lowongan kerja. Maksudnya Iya. kita bicara industri yang besar ya. Iya, betul. Dan mereka membuka kesempatan untuk teman disabilitas. Akhirnya salah satu teman disabilitas itu kita bantu untuk sama-sama dengan Motivasi, ketua gitu-gitu. komunitas Ya. itu kita motivasi untuk mendaftar. Dan sampai hari ini dia bekerja di sana sebagai apa? Cook. Dia yang kayaknya Jadi dia yang bagian masak masak. gitu. Dan dia dikasih kayak pin untuk Menandakan bahwa dia- memberitahukan ke pelanggan bahwa saya Tuli gitu. Jadi maksudnya kalau komunikasi bisa di teks Ya. atau apa Oke. kayak gitu. Jadi terus setelah itu ada lagi nih satu orang yang juga hari ini juga dia sudah jadi head barista di Jakarta. Jadi ada 2 orang. Iya. Cuman yang satunya itu kembali ke Kupang setelah kumpul uang dari menjadi head bar di Jakarta, dan dia buka barbershop sendiri Wow. Yes. gitu. Kok bisa? Bisa karena kita di Kopisa itu setiap bulan bersama anak-anak ini ya, itu Iya. kita langsung present keuangan kita. Jadi mereka benar-benar bukan hanya belajar skill, tapi belajar bagaimana memanage usaha ini supaya usaha ini bisa berkembang. Iya. Jadi kita presentasi, ini pendapatan kita nih sekian, lalu sekian persen kita alokasikan untuk putar modal buat beli bahan. Lalu ini nih gajinya kalian dapat sekian persen. Ya. Terus ada sekian persen yang ditabung, boleh dipakai atau tidak? Tidak boleh. Itu hanya dipakai ketika kamu mau mengembangkan usaha kamu lebih besar gitu. Iya. Jadi ya singkat cerita nih, teman-teman bukan saja hanya belajar keterampilan di F&B ini, Iya. tapi mereka juga kami ajar Manajemen keterampilan manajemen bisnis ini gitu. Ya, jadi belajar banyak hal ya Belajar intinya banyak. itu di Ada yang ini. keluar hasil tabungan gaji itu dia pakai beli modal alat-alat untuk make up. Ya. Jadi sekarang dia Keren. terima job untuk make up orang kayak gitu. Oke, wah, luar biasa ya. Jadi konsep daripada Kopisa ini sangat luar biasa dan masih bertahan sampai sekarang dengan konsep yang sama berarti Ya, ya untuk masih sama. pembinaan bukan hanya sekedar untuk ketong dapat uang ya kan Kak ya, tapi juga ada satu kata yang biasa orang sebut itu memanusiakan manusia ya. Nah, itu bagaimana Kakak? Apakah menurut Kakak dong sudah mencapai itu? Kichiko beta. Dapat dahulu. Memanusiakan manusia. Kalau beta lebih melihat begini, konsep memanusiakan manusia di beta posisi saat ini itu sama seperti dua hal yang balik juga ke ketong gitu. Ketika betul. beta berproses dengan teman-teman disabilitas, mungkin orang di luar sana tuh melihat begini, wih kakak keren bisa memberdayakan teman-teman disabilitas sampai akhirnya punya akses pekerjaan. Tapi beta selalu bilang gini, beta punya empati, beta punya menurut beta punya rasa kasih terhadap orang-orang di luar sana mungkin yang kurang beruntung. Itu justru semakin hari itu semakin terasah karena beta tuh selalu bersama dengan dong. Betul. Jadi kalau memanusiakan manusia bukan beta yang memanusiakan dong, tapi menurut beta dong yang memanusiakan beta sampai beta punya hati untuk
untuk manusia. Bukankah ketong manusia nih hidup memang harus kan dalam hukum nih jelas Ya. dua kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama Sesama manusia gitu. Iya. Nah di bagian kasihi sesamamu manusia ini itu hal yang tersulit di beta menurut beta ya kayak gitu. Jadi terima kasih karena kawan-kawan ini memanusiakan beta gitu. Jadi sebenarnya dia kayak pedang bermata dua begitu Betul. kan, Betul. saling timbal balik ya, bukan Betul. hanya Koto yang mengajar orang, tapi sebenarnya Koto diajar Ya. dong. Betul. Iya. Nah orang selalu melihat kayak, ih keren nih. Beta tuh kadang-kadang juga beta pernah ngomong beberapa waktu ini ke Siska, beta bilang, beta nih capek karena beberapa orang tuh ketika kasih naik ke punya profil dan yang viral itu tuh beson tahu, jujur beson tahu itu siapa, beta yang kasih Siska son tahu dan Kita masih tiba-tiba kayak penasaran sampai ini hari kawan-kawan Ya. kalau ada yang tahu tolong kasih tahu ke Tom. dia kasih naik gitu dan banyak orang yang komentar, banyak sekali yang DM apa segala macam tuh melelahkan karena kayak seolah-olah tuh Yang beta hebat sangat ketong. beta sangat bermanfaat buat orang lain. Lelah gitu ya. karena terkenal, bayangkan. Beta jadi mengerti dan memahami perasaan para artis di belakang. Ini orang bilang merendah di atas gunung nih yang begini Suni. Tapi Son, maksudnya beta Tapi beta asik, jokes, betul, Kak, tapi, betul. beta omong dikasih Ya, Siska beberapa ya. Kak, beta capek karena harusnya beta pengen orang tuh tahu kalau beta berubah banyak dari proses bersama teman-teman tuh. Menurut beta kontribusi beta ke dong tuh tidak sebanyak kontribusi dong ke beta gitu. Sampai hari ini nih kemudian kalau dulu nih beta selalu bertanya di Kasiska, sedikit-sedikit lihat orang menangis, sedikit-sedikit lihat orang berempati. Tapi hari ini tuh beta tahu kayak pagi-pagi kadang-kadang beta lihat berita yang ada Boleh ketemu sebut punya- nama tempat, boleh. kok. Be lihat berita di Papua misalnya. Iya. Dan di beta dapat pekerjaan di Kepri, be melihat betapa orang-orang ini terdampak dengan program-program yang merebut dong punya tempat tinggal. Itu tuh kadang-kadang be scroll gini be bisa menangis gitu. Dan itu beta yakin itu bukan beta. Selamat datang di dunia Siska. Bayangkan beta scroll dan beta menangis. Aduh. Padahal selama ini sonde begitu. Dia bukan orang yang seperti itu, Kak. Percayalah. Beta ini sangat cool dan beta bisa begitu. Jadi teman-teman ini bukan tentang beta berdampak ke dong, tapi Ya. sesungguhnya dong yang berdampak ke beta sih Kak. Betul, gitu. luar biasa ya. Oke, kalau Beta kakak nggak- sendiri nih pasti ya jelas nih. Wih, beta son jelas. Jelas dong, semuanya jelas. Oh harus setara ya, harus sama. Oke, maaf ya. Maaf. Aman Kak, aman. Memanusiakan manusia. Iya. Beta tuh tumbuh besar sebagai anak yang dibully, Kak. Gitu. Jadi ketika ketemu dengan kawan-kawan ini tuh itu merubah Siska yang masih kecil dulu menangis jadi Siska yang bisa ketawa. Jadi ketika be ketemu kawan-kawan ini dan jadi konsep mirip kayak Kici yang pulih tuh ketong. Iya. Yang pulih itu ketong. Kalau beta bisa melihat banyak hal yang beta marah di dalam beta hidup. Beta tidak hanya korban bully, beta punya banyak dinamika di lingkup terdekat, di keluarga dan lain-lain. Sampai beta harus struggling dengan anxiety, depresi, keinginan bunuh diri, begitu. Mencoba beberapa kali. Dan justru ketika be ketemu kawan-kawan ini tuh, be merasa satu hari itu layak untuk dijalani lagi. Kayak gitu, Kak. Dong yang menyelamatkan beta. Dong yang bikin beta ih kok jadi bergetar ya suara. Dong yang tisu. Dong yang bikin beta tuh mensyukuri satu hari hidup dalam beta pun hidup begitu. Dong mengajarkan beta untuk selalu melihat titik cahaya kecil di tengah kegelapan. Luar biasa. Hanya tamolog yang bisa korek sampai dalam-dalam. Dia asli ya. Belum pernah di mana-mana kan? Eksklusif di Tamolog Son pernah cerita sedalam ini sih memang. Tapi Tamolog. akhirnya yang pasti. Ketong menemukan benang merahnya sih Kak dari yang setiap perjalanan yang Kakak Ya. alami. Ya. Akhirnya ada berasa nih benang merahnya.
kenapa setiap hal yang kotong alami itu pasti ada dia punya tujuan, dan kakak dong menemukan Betul. itu. Betul. Dan sangat luar biasa gitu kan. Nah, jadi teman-teman Tamolog, kawan-kawan Tamolog ya, setiap bintang tamu yang kotong undang, yang hadir di sini ya, bukan hanya sekedar karena kotong lihat dari prestasi atau karena dia viral sesaat, tapi karena ada sesuatu hal yang kotong lihat nih, ini bisa jadi pelajaran hidup yang bisa dilihat, dipelajari, diteladani oleh kotong semua ya, bukan hanya kawan-kawan Tamolog, tapi termasuk beta yang host juga gitu. Banyak pelajaran-pelajaran hidup dengan Siapa kotong sih? masing-masing proses. Ya, Supaya pembaca kotong aura di sini siapa sih sebenarnya? Tim Tamolog pembaca aura siapa nih? Kasri kok katuta. Jadi kotong bisa melihat dan mendengar berbagai macam kisah yang membuat kotong tuh akhirnya kan termotivasi, dan kotong sadar juga seperti tadi kakak Ya, bilang semoga kasih ya, itu Kak. bahwa kotong punya hidup nih bukan hanya untuk kotong ya. Mungkin kotong ada banyak dosa dan kesalahan ya, pasti. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kotong punya hidup nih bukan untuk kotong sendiri sendiri, tapi Ya. untuk orang lain juga Ya. kan. Dan itu ketika kotong berdampak tuh kayak dia merasa lebih enak begitu ya kak. Maksudnya kayak Benar. kotong hidup lebih full begitu. Sekalipun kan dari awal kakak bilang kotong son punya uang yang banyak, ya kan? Ya. Kotong sonde kaya secara materi, tapi kotong kaya akan hati yang lebar, yang penuh Wow. kasih begitu. Semoga Luar biasa ya, ini konsisten, jadi semoga motivator. konsisten. Tolong Amin. Tuhan. Amin. Kotong akan doakan bersama dengan kawan-kawan Tamolog supaya kakak dong bisa konsisten, dan beta percaya ini ke depan tuh akan jadi luar biasa kak. Amin, 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 amin. Luar biasa ya. Bos, Oke, kalau masih son semangat. dengar nih ketemu bakal lain. Masih 2 semangat. jam lagi kita semangat. Masih semangat ya. Oke kakak, ini Masih. ketong masuk di 2 pertanyaan terakhir ya. Oke. Sebenarnya masih mau lebih dalam hanya takut Son nanti. papa, son papa. Oke kakak, di dalam perjalanan kehidupan pasti ada dia punya naik turun, tantangan, apalagi dalam kakak dong punya pekerjaan. Nah, boleh diceritakan sedikit atau mau banyak juga baik tantangan yang selama ini dialami. Nah, tantangannya ada 2 ya kak, yang beta mau dengar. Yang pertama itu secara umum dalam menjalankan coffee shop dengan teman-teman pekerja yang ada, ataupun dengan halangan-halangan yang ada. Yang kedua adalah dari pribadi dan keluarga. Yang pertama dulu kak, secara umum coffee shopnya. Oke, ini beta sa karena bem tantangan sangat sedikit. Oh begitu. Oke. Kalau Kak Siska pasti cerita panjang. Dia tantangan terlalu banyak. Kalau di coffee shop tantangan paling besar yang ketong pernah hadapi itu adalah Iya. ketong dituduh mengeksploitasi teman-teman disabilitas. Nah iya itu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Waktu itu tuh sangat sedih karena kalau kawan-kawan dengar cerita dari awal sampai sekarang nih, kawan-kawan kemudian akan sadar bahwa ketong bertumbuh dengan teman-teman disabilitas itu bukan pada saat ketong memulai coffee shop ini. Tapi sebelumnya. Tapi jauh sebelum itu ketong berteman baik dengan dong gitu, Kak Siska terutama gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari kolaborasi yang setara dengan dong. Tapi beta juga pernah sampai keceplosan yang kayak karena saking marahnya ya. Jadi beta bilang ini sebenarnya siapa yang memanfaatkan siapa. Begitu beta omong karena ya emosi. Karena gini, yang pertama kalau kawan-kawan lihat dulu pemikiran yang punya keterampilan ini kan beta, yang punya usaha beta nih. Iya. Lalu kemudian teman-teman tidak datang di sini dan kemudian dieksploitasi sedemikian rupa dan menjadi tenaga kerja gratis. Iya. Ketong membayar gaji begitu. Sampai Be pernah mengeluarkan itu bahasa itu. Sebelum Be berefleksi dan Be bilang, Sonde, bukan hanya dong yang datang pilih ketong, tapi ketong juga berubah karena dong gitu. Iya. Tapi ya itu tantangan paling besar menurut beta yang ketong hadapi ya. Terus ketong nih pernah dibilang barista plat merah karena sangat dekat dengan pemerintah. Jadi begini kawan-kawan, kawan-kawan Tamolog, dimanapun Anda berada, Klarifikasi nih. beta langsung klarifikasi nih. Ketong kan bekerja di LSM dan ketong punya pekerjaan yang namanya advokasi. Nah itu ketong bawa tentang bagaimana ketong menjadi mitra pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat, terutama masyarakat kelompok rentan yang adalah ketong punya teman begitu. Jadi itu kenapa ketong dekat dengan pemerintah jauh sebelum ini ada ini kafe ini, ya ketong juga dekat dengan pemerintah. Maksudnya kalau mencari hal-hal untuk menjatuhkan kopi sah yang lain Lebih gitu loh. kreatif. Jangan yang itu. Yang itu ketumpung Kayak gitu. pak. Tapi beta ngomong ini bukan karena ini, tapi ketong pernah ada di situ. Iya, iya. Hari ini beta dan Kak Siska sangat bebas
untuk omong ini, ketong mengampuni orang-orang dan ketong juga mengampuni ketong pun diri sendiri yang makanya lu jangan terlalu sombong, lu terlalu di atas angin. Hari ini ketong bisa bawa ini jadi bercanda karena ketong sudah menerima itu dan ketong suka angin lalu sesudah kayak gitu namanya juga ketong hidup bermasyarakat. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang soalnya bisa ketong kontrol kan. Kayak gitu. Kalau tantangan internal dan keluarga sangat support beta. Jadi dia tantangan satu Bem Bapak nih son pernah omong bilang, lu nih su bikin coffee shop yang sangat baik, Bapak bangga dengan lu. Begitu ya. Karena pasti kan dari atas sana melihat. Karena Bapak susahnya ada. Coffee shopnya baru berdiri 2019. Bapak susahnya ada sejak 2017. Gitu. Itu dia tantangan terbesar. Dan B punya satu kondisi yang mungkin agak impulsif yang kayak terlalu banyak ide nanti Kak Siska yang pusing gitu. Tapi itu bukan tantangannya beta, tantangannya Kak Siska gitu. Begitu. Oke kakak, jadi dari kakak ini sudah nih. Oh ini ya, tapi memang itu tantangan beta itu terbesar ya. Tadi 2 itu memang untuk coffee shop itu ya. Kalau kakak untuk umumnya coffee shop nih. Di coffee shop beta dan Kici itu membagi tugas. Dia adalah si yes man. Orang yang menjadi wajah dari Kopisa begitu. Jadi makanya kalau kakak dong lihat di media paling baik dia muka. Dia di depan, dia adalah orang yang punya tugas. Dia impulsivitas itu dia akan kayak kok bisa ini bisa. Nah, dia pun tugas di belakang tuh mete untuk kerjakan. Mete untuk siap bertanggung jawab atas dia pun jawaban bisa. bisa. Terakhir yang kerja siapa? Ya mungkin ada lembaga yang saat ini ketong dengar tuh bisa begitu, tapi jauh sebelum itu ada Kopisa kawan-kawan. Asik. Ada orang berdarah-darah di belakang gitu karena memang beta punya tugas untuk riset gitu. Dan memang dia itu juga punya hobi, pokoknya setiap hari perlu baca riset, nonton podcast atau dokumenter, mendengar berita, itu hal-hal yang beta yang serius-serius lah Kak. Yang dia suka panggil be Google berjalan. Gitu. Tantangan di usaha karena beta mengerjakan yang peritilan tuh kayak yang tadi beta memperhatikan hal yang kecil-kecil, membangun sistem kayak kurikulum. Beta lihat dari cara dia mengajar anak-anak, beta observasi, beta evaluasi kemana caranya untuk bikin ini. Sedangkan Kici ini kan impulsif sekali toh, omong ini hari, besok dia lupa begitu. Jadi ada yang mau jadi partner tambahan di Kopisa, kok Kopisa merekrut owner. Langsung jadi owner ya? Langsung. Kayak gitu. Tantangan yang lainnya tuh kalau yang di pribadi dari tadi besu spill misalnya bepung dinamika psikologi tuh cukup tinggi begitu karena ya be punya kondisi isu kesehatan mental juga. Jadi selain itu be pung baterai sosial tuh gampang habis toh kakak. Jadi be suka bersembunyi, itu alasan juga sejak awal be minta be di dapur. Beta biar be yang masak supaya be jangan ketemu banyak orang. Biar be jadi orang belakang. Walaupun Kici su mengeluh, kakak beta capek semua wawancara be yang datang semua inta be tolong beta. Be jalan di rap dulu sebelum di Kopisa, be pernah jadi anak band kakak. Pernah be masa-masa muda yang belum punya, maksudnya masih be punya kekuatan mental masih cukup baik untuk menghandle berbagai dinamika begitu. Namun ada masa kan ketong tuh punya limit toh kan, ketika besu terdiagnosis dan besu sampai be pembatas tuh be di keramaian be gugup, be panik begitu, dan be harus selalu sembunyi di belakang kayak gitu untuk jalan kemana-mana. Itu be punya tantangan yang benar-benar secara pribadi begitu. Dan be beruntung punya tim yang sayang beta. Thank you. Sampai be pung staff dong tuh kayak be yang be baterai habis. Atau kadang be yang sudah kakak pulang, saya kan lagi ada masalah atau pulang, saya kakak istirahat. Saya itu dong sangat mengerti, be punya tim yang menyayangi beta gitu. Be punya orang-orang yang mau dong juga seperti itu. Iya, dong punya kasih yang besar untuk bertahan sama-sama dengan beta. Siapa? Spill nama. Aduh, ada satu dia punya inisial K. I C H I. Nah.
luar biasa ya. Itu dia punya tantangan pribadi sejauh ini, Kak. Cuman Dari keluarga kalau dari keluarga dengan kakak dong yang usia begini ya di Kak, usia yang 36 biasanya. tahun Wow. dan Sun 36 jam menyangkal. In tahun 36. di usia Keremano. di usia 36 tahun nih ketemu orang tua tuh su bilang, bukan hanya orang tua, ada banyak kawan-kawan yang bilang begini, weh jangan terlalu batas sibuk, nanti orang pandang laki-laki tuh son pede le untuk kasih pendekatan dong. Beb orang tua bilang, sadiki Tuhan Yesus bukan pegang tangan, pegang lu di batang leher kok kucak, kayak lu mau apa begitu. Beb mama sampai sudah lu bawa pulang sapa sa, mama son tanya lah begitu. Sapa sama mama suson tanya lah begitu. Tapi kayak gitu, dong tuh sampai tanya kayak bosong nih begini terus. Bapak dan mama son tambah muda, dia mama juga son tambah muda. Mama berdoa supaya bosong bisa dapat pendamping yang baik begitu. Aduh dong pusindir pakai doa nih. Sebisa lawan kalau begitu. Iya. Kayak gitu. Dan ternyata berkarir sebagai perempuan tuh sekalipun ketong mau terpapar dengan pendidikan yang tinggi, omong kemana-mana tentang kesetaraan, balik kembali pi ketong keluarga yang masih ada di ketong punya budaya yang cukup Ya, patriarkal betul. di ketong Ya, punya betul. masyarakat NTT itu, dong bangga dengan ketong, tapi tetap ketong punya waktu biologi yang selama ini dipercaya itu tetap menjadi nompong boundaries untuk tetap tanya. Iya kicipung mama son omong di dia tapi curhat di beta mak po ana nih sudah nyongko belum. Kan saya tidak dengar, jadi saya nyaman-nyaman Dia saja. nyaman. Ini beban doa mama titip di beta. Jadi kawan-kawan tamolok, kalau ada yang jomblo di luar sana, kotong dua sonde cari yang kaya. Sonde kotong cari yang punya telinga baik dan tanding ketemu mama dong. Tapi ketemu mama dong tanya sih penghasilan berapa. Aduh, memang itu Dan hal. sekaligus kalau dong lamar, dong bisa jadi co-owner kopi. Baik, baik, Plus baik. Kak Sonia akan jadi pacar, Silakan. tetapi juga bisa jadi co-owner. Kapan Wow. lagi kakak pacaran sekaligus bangun bisnis? Tidak ya Kak Sony, memang dalam ketemu hidup nih pasti itu menjadi permasalahan yang sekarang masih Iya. Ya. tantangan. Mari kita bicara tantangan sambil begitu. ketawa ya Kak. Ya, Kak. Supaya kan jangan tertekan tuh Kak. Kayak Besi sonde kak. Iya betul. Pasti Kakak sudah dengar ini beberapa ribu kali. Tapi ya begitulah ya. Mau bilang apa nih. Ketemu masih dengan ketemu punya jalan yang sudah Tuhan. Betul. Iya, betul. Itu kakak tantangan apa kak? Kakak tantangan apa kak? Kalau agak mirip-mirip ketemu titip di ketemu mama pun Sama nih doain Kak. Kak. Kok agak mirip-mirip nih Kakak. Ketemu masih begini-begini. Masih fokus nih. Catat di mama nanti mak tolong bantu doa. catat ya Kakak untuk bilang mama. nanti minta nama lengkap habis ini. Mama bawa di doa sebentar malam. Biasa Boleh. biasa Jangan sampai mama mama dong doa sisip kok dengan ini. kitab. Mau doa Di Kidung Agung. Nah sudah. Biasa mama dong sisip di Kidung Agung. Aduh beb mama di bermasmur. Sungguh. Oke Kakak, itu kan tadi tantangan-tantangan dan kelihatannya memang itu tantangan-tantangan umum yang biasanya dihadapi ya, dengan Iya. termasuk dengan dari ketemunya Ya. diri sendiri. Tapi Beb percaya Kakak dong kayaknya mulai bisa ya, Mm-mm. sudah mampu untuk melewati itu. Ya, puji Nah, Tuhan. yang paling penting juga apa yang membuat Kakak dong nih sampai bisa bertahan lewati itu semua tantangan ya. Pasti tadi salah satu yang sudah di-spill sedikit ya, pasti ada doa dari orang tua sekalipun tua, dong ada ya, mangomel betul. omong koton tapi kan Betul. Sony mungkin dong kas tinggal ketong dengan apa tuh pasti udah berdoa dan kami percaya Kakak nunjuk pasti udah berdoa tikam lutut. Teman. Silakan. Beta dengan Kici tuh punya ritual ketika dunia ini terasa sangat jahat. Aduh, asik. Kita mulai berpuisi di sini. Sonde. Tapi ketika ketong dua berdiskusi dan kehabisan ide, ketong tuh lari pituan. Tapi ada satu budaya di Kopisa yang selalu ketong jaga sejak berdiri awal. adalah wajib berdoa bersama. Iya. Ketong itu dia. mendoakan ketong punya makanan minuman, ketong mendoakan ketong punya tamu yang akan datang supaya dong datang dengan selamat, pulang dan bawa sukacita pi dong punya keluarga. Jadi ketong punya minuman yang terpampang di depan sini nih sonde hanya untuk
kenyang dan Kenyang nongkrong. biasa, ya. Tapi dia perlu menjadi berkat. Itu doa tuh jadi beta dengan Kici punya resep rahasia di Kopisa. Yes, betul. Gitu. Soalnya ada kan kita punya backingan lain. Ya Kici, untung ada bapak begitu toh, so Iya, ada orang dalam. so ada orang dalam. Soalnya yang langsung di atas. Langsung. Bapaknya pembisik begitu. Masalah sonton Bapto di mana nih? Ya, Bapaknya di ruangan Sisi yang mana? Jadi sampai Bapaknya pejabat Percaya. teras tuh agak jauh. Percaya. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi ketong tuh menaruh doa jadi ketong Yang utama, punya resep rahasia. Sonde ada ketong percaya, ketong tuh Tuhan memang only by His grace, itu beta dan Kici pun hashtag yang selalu kayak sesakar manapun ketong sampai menangis, ya pernah punya doa yang Tuhan turun kok ketong bakal bisa kok. Sekarang lebih turun, beta jengkel betul. Itu pernah gitu. Ya. Tapi dia selalu jawab Dengan lembut. secukupnya, tepat pada waktunya. Amin. Dia hadir selalu gitu di Haleluya. ketong. Biasa. Yang pendeta nih sebenarnya siapa? Harus. Iya, Kak. Ya. Lebih son cocok lah. Iya, jadi memang itu yang paling utama pasti yang membuat kakak udah mampu lewati setiap Iya, Sepakat sih, kok. badai. Sangat-sangat sepakat. Jadi ketong sampai hari ini yakini bahwa segala sesuatu yang ketong sudah dapatkan, baik itu berkat maupun cobaan tuh itu karena kasih karunia Tuhan begitu. Soalnya ada satu hal pun yang datang tanpa ketong percaya tanpa seizin Dia. Kalau hal jelek itu ketong anggap untuk mengasah ketong punya skill. Kalau hal baik ya itu berkat itu. Semua berkat sih, tapi ya ada berkat Tujuan yang masing-masing ya. punya tujuan masing-masing. Terus kita di Kasiska bilang taruh Tuhan tuh memang di urutan pertama gitu. Put God first. Dulu tuh beta sonde terlalu sonde terlalu notice bahwa itu kalimat yang sangat-sangat yang sangat punya power gitu. Tapi setelah kita menjalani itu tuh kemudian kita kalau kita menaruh Tuhan di atas segala-galanya tuh itu yang akan jadi kita punya kekuatan gitu. Dan apa yang bikin bertahan kalau dari beta tuh di sepanjang ketong perjalanan bisnis itu dunia di sekitar ketong tuh sudah berkali-kali tarik ketong untuk jatuh di bawah. Ya. Tapi sampai hari ini Kici dan Siska tidak pernah menyerah. Maka ketong soalnya takut lagi untuk hal-hal mau yang terjadi besok. Beta sampai sudah di tahap begini Kak. Besok nih tiba-tiba Kopisa tutup, besok akan takut. Besok akan takut. Karena menurut beta ya tinggal coba leto, tinggal bangkit salah itu. Apakah susah? Sonde. Tuhan sudah mengaruniakan banyak hal di ketong, bukan uang. Tapi relasi, komunitas, kawan-kawan. Apa le? Ketong tinggal minta bantuan nih. Masa ketemu kawan-kawan yang selama ini berdiri sama-sama dengan ketong di ini bisnis. Orang-orang di belakang layar yang tadi ketong share semua nama-nama dari awal sampai semua akhir podcast nih. Masa sih ketika dong lihat ketong jatuh dong semua kas tinggal. Paling tidak ada satu yang punya hati tergerak, kasihan ke Kici dan Kasiska pembisnis ada jatuh na BP bantu. Paling tidak ada. Atau paling tidak teman-teman Tamolok kan kan Tamolok ini hari suka kenal ketong. Ketong bilang kakak ketong bisnis ada jatuh. Pas kan kalau bilang datang Tamolok kok ketong podcast ulang nih. Open donasi. Kayak gitu. Jadi sana akan ada yang menurut beta sih kayaknya sana akan ada yang mampu untuk tarik ketong sampai jatuh kalau ketong tuh punya Tuhan. Amin, luar biasa. Ngomong sih gampang tapi ketong kan sudah melewati berbagai macam proses. Buktinya masih ada bertahan toh. Doa mengomel sampai doa minta terima kasih itu juga ada. Dan ada satu yang beta selalu pegang dari Bem Bapa tuh. Bem Bapa selalu bilang begini. Kehidupan yang sebenarnya bermakna untuk orang lain itu sebenarnya lu mati. Lu rasa lu lagi bernapas, lu rasa lu lagi hidup, tapi itu kematian yang sesungguhnya ketika lu berhenti bermakna untuk orang lain. Dia langsung, wow, Bem Bapa kayak wow. Dia tidak mewariskan uang, dia tidak mewariskan kekayaan, tapi mewariskan motivasi.
Dan it works, saudara-saudara. tapi berguna kan. Berguna sekali Bapak. Oke, Kakak, ini ketemu semua sudah di pertanyaan terakhir ya. Terima kasih ya, Kakak dong semangat dan luar biasa. Kakak dong sudah melakukan hal yang luar biasa sampai dengan saat ini, punya target atau cita-cita yang lebih besar mungkin kok dari kakak berdua yang sempat diomongkan. Kakak bahasa Inggris itu agak kurang. Silakan. Iya kak. Kok bisa ketong punya mimpi Iya. dari refleksi ini ya kak. Iya. Bekerja sebagai perempuan lalu ketong porontua tadi beta bilang ketong porontua Betul. curhat kalau ibu song nih kapan pulang kenapa pulang late, bosong pulang mama su tidur, mama bangun bosong susun ada di Ada. rumah Betul, begitu. Dan ketong porontua kan tambah tua. Ya. Nah jadi dari itu situasi di keluarga sendiri tuh ketong dua berpikir, karena ya caranya ketong punya orang tua do yang lansia do nih, ketong punya rasa bersalah pidong karena meninggalkan dong. Ya. Tapi ini adalah masa usia di mana ketong harus mampu produktif, punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, membiayai diri sendiri, punya tanggung jawab untuk bisa kesiapan merawat dong yang sulansia gitu. Akhirnya beride lah ketong dua untuk mam tua do nih mengeluh dong nih ini tapi panti jompo tuh masih punya image yang buruk Negatif, sekali. Ketika negatif. ketong bawa omong di ketong keluarga tentang panti jompo tuh pasti akan bawa omong kalau lu susah mau urus lu punya keluarga lah ya. Ya. Lu mau buang lu orang tua. betul. Kayak begitu. Sedangkan ketika ketong lihat di luar sana, panti jompo tidak dilihat seperti itu. Panti jompo itu dilihat sebagai tempat perawatan yang justru maksimal. Dia bukan dianggap sebagai itu. Makanya bedeng kici kayak oke, kalau membangun panti jompo itu punya image yang buruk, kenapa ketong sudah bikin jadi clubhouse? Wow. Dengan nama yang keren. Ya. Senior Citizen Clubhouse. Wow. Yang kan bapak mama lansia tuh kebanyakan dong punya aktivitas produktif sebelumnya. Entah mau dia hanya petani, bukan hanya ya bapak mama, aduh minta ampun. Dari dia petani, dia birokrasi, dia politikus, dong tuh semua punya masa di mana dong gemilang sekali. Lalu kemudian karena usia dong harus istirahat. Padahal dong tuh masih punya pengetahuan. Nah, jadi ketong dua tuh membayangkan, wah keren ya kalau dong masih ketong punya clubhouse yang dong juga tetap berkantor. Ya, ketong jemput dari rumah, datang berkantor, misalnya dong ketong bisa selenggarakan seminar kecil untuk dong bagi. Kalau seorang politikus, bagaimana caranya menjadi seorang politikus? Ya. Apa tantangan menjadi Ya. seorang politikus? Begitu supaya yang adik-adik dong yang rencana mau jadi politikus bisa lebih punya Belajar komitmen kepada masyarakat, tidak mudah dibeli dengan politik-politik kekuasaan gitu, tapi punya komitmen yang kuat. Itu kan pembelajarnya tetap ada pada ini orang tua. Betul. Dan ketong perlu menghubungkan ini orang tua yang dianggap kuno kepada ini anak-anak muda zaman sekarang yang sangat cepat terpapar dengan informasi lalu merasa paling tahu. Betul. Karena be lihat di sosial media be bisa cari begini-begini tapi tidak dengan kebijaksanaan. Betul. Itu ada di orang yang sudah punya usia lebih. Nah, itu yang ketong mau untuk bisa menghubungkan. Maka dia disebut sebagai clubhouse, menghubungkan lintas generasi juga. Impiannya Kopi Satu tutup. Supaya Kopi Sa jadi kafetaria di dalam itu tempat. Wow. Nah, asik. gitu. Iya. Kopi Sa tuh jadi media lagi untuk Iya. menghubungkan ini dua generasi untuk duduk ngopi dan bisa ngobrol di situ. Kalaupun misalnya dia perlu untuk istirahat, jika Tuhan menganugerahi ketong dengan partner, mitra atau orang yang mau investasi, maka ketong ini juga akan membuka kayak yang bisa nginap juga, tapi dia penting untuk orang tetap merasa produktif supaya kualitas hidup lansia tuh jadi lebih baik. Karena Indonesia tuh kalau ketong baca dia punya data tuh ketong punya kondisi kesehatan fisik dan dukungan keluarga itu di lansia tuh sangat buruk, dan ketong punya umur harapan hidup ketika tua tuh makin turun. Iya. Gitu. Itu sih sebenarnya, jadi itu bagian dari ketong punya mimpi. Kici ada mau tambahkan? Iya. Pas. Begitu so. Wah, luar biasa. Beta membayangkan itu tempat tuh akan jadi seperti apa tuh, memang sangat keren, serius. Soalnya kan, kakak Kak? bayangkan klub toh yang kayak Enggak. opa-opa Bayangkan dong dong yang party. lagi party
lagi senang. I Kalau got the mau feeling. Iya, butuh iya, dia iya, punya iya. apa kak sound system nah ya Iya. Gas. dan ini kabut Nanti Opa Oma nanti. dong ini dong jadi lampu-lampu DJ. dong bisa Iya, Kakak. podcast. Iya. Sangat bagus karena memang sebenarnya kan Tamolok, orang tua hanya terbatas dengan usia, tapi Betul. kan dong sudah banyak pengalaman. Betul. Yang harus Benar ketemu tuh sebenarnya harus dengar sih. Iya. Ya. Betul. Tapi karena ketemu keras kepala anak-anak Betul. muda sekarang nih. Betul Jadi sekali. tapi kan di luar negeri itu sebenarnya sudah ada ya. Mau Yes. orang tua tuh dong sonde ini, tapi Ya. dong tetap produktif Benar. gitu ya. Dan luar biasa kakak dong punya cita-cita dan kau tuh akan bantu supaya Amin, terwujud ya. amin, Kawan-kawan amin, Tamolok kan amin. juga Ya. sih. Tolong bantu doa. Bantu Kalau doa. punya modal yuk bareng. Investasi yang mau investasi ya kan? Mau Yes, investasi betul. bisa. Gitu. Oke kakak, terima kasih banyak Sama-sama, Bas. Kak. Luar biasa, ini ketemu punya pembahasan nih terlalu banyak insight yang beta secara pribadi dapat. Dan beta percaya kawan-kawan Tamolok juga mendapatkan banyak hal ya. Sekalipun ketemu banyak ketawa Semoga. Mari kita bicarakan dengan ringan. Ya biar ini bukan jadi pertama dan terakhir Kak tapi kan Amin. bisa ada kesempatan. Kawan-kawan, tolong ya dia punya komen tuh undang lagi dong gitu. Ya. Ya. Tiba-tiba ada yang undang jadikan Kici host dong. Oke, kau tunggu itu kalau ada yang komen begitu. Neo.